Ya, Suara saya bisa? Ya, sih suara. Oke. Sementara itu nanti mungkin besar sendiri nih. Iya. Lama-lama itu sudah ada ininya. Iya. Oke. Oke, kita mulai. Iya, kita sudah lewat 1 menit. Ya. Fadilah? Ya, Fadilah ada di Fadilah ada Fadilah. Fadilah siap ya? Siap. Oke. Ya, oke, kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali dengan Bapak Ibu. Suaranya gesek dulu. Ya, ada banyak Volumenya mungkin terlalu tinggi. Dulu. Ya, oke. Alhamdulillah kita bersua kembali dengan Bapak Ibu guru hebat pada room Google Meet ini dan dapat bersua kembali di room ini guna mengikuti kegiatan Diklat Google Suite for Education yang merupakan penyajian materi kita yang terakhir. Juga tak lupa kami kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menjadi tuntunan dan suri teladan bagi kita di muka bumi ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk mengepisingkan waktu, perkenalkan saya Haja Senap dari SMK Negeri 42 Sulawesi Selatan, yang pada kegiatan ini selaku moderator untuk mendampingi narasumber kita yang Ibu Arfiani Babai SPD MPD selaku selaku trainer Google Meet ya, yang pada hari ini tanggal 12 Februari 2021 yang selama 2 jam ke depan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan paparan lanjutan materi diklat yang kemarin yang telah kita bahas, yang mana pada hari ini merupakan lanjutan panduan tugas praktek, panduan pengisian daftar hadir dan laporan pelatihan. Dan juga tentunya masih ada beberapa hal yang terkait pertemuan kita yang kemarin yang merupakan suatu kendala dari bagian tugas kita, yang tentunya akan dibahas lebih lanjut lagi bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang belum dipahami. Baiklah, untuk lanjutnya, materi lanjutan ini akan kita persilakan kepada narasumber kita, Ibu Arfiani SPD MPD, untuk memaparkan materi lanjutan kita. Kepada Ibu narasumber kita, silakan dengan hormat. Terima kasih Bu Haji Senap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini lanjutan dari panduan penugasan kemarin baru sampai di slide 12. Di skenario ke berapa ya? Ke 3 ke 4 ya kemarin itu. Sampai slide 22 di Google Form. Namun saya melihat Bapak Ibu ada yang sudah bisa mandiri untuk lanjut ke skenario selanjutnya. Untuk hari ini ada tambahan 1 paparan materi, tapi itu tidak masuk di dalam penugasan Bapak Ibu. Kita akan coba bahas tentang pembuatan web ya, website melalui Google Site. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu dari Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas di slide mana Bapak Ibu mengalami kendala. Ya saya maaf ya, belum jalan. Belum direkam ya? Iya, lupa tadi recordingnya.
sambil nunggu recordingnya aktif, saya bagikan dulu layarnya. Ini recordingnya aku lambat ya. Sudah ada 17 orang Bapak Ibu yang menyetor, sudah ada ada 17 yang saya lihat sudah menyetor, tetapi masih ada yang slide-nya kosong. Ya, bagi Bapak Ibu yang slide-nya kosong, sebelum saya kembalikan dalam keadaan kosong tanpa dinilai, Bapak Ibu silakan batalkan sendiri pengiriman dan Bapak Ibu lanjutkan kembali dengan melengkapi slide yang sudah ada. Nah, kemarin kita sampai di slide ini ya. Sebelum lanjut, saya ingin tahu progres sampai dengan slide 22, di bagian mana Bapak Ibu mengalami kesulitan. Silakan dituliskan di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu, kendala-kendala yang berhubungan dengan tugas. Ya. Ditulis di line chat. Tuliskan di kolom chatnya. Izin tanya Mbak Ya, Afrian. Terima kasih. Saya langsung pertanyaan. Ya. Pertama tadi Ibu menyampaikan yang belum jelas atau sudah mengirim yang menyerahkan. Yang sebenarnya itu setiap slide itu diserahkan sekali atau setiap selesai satu slide kan situ ada tertulis serahkan, mungkin seperti itu. Kalau memang hanya diserahkan dalam bentuk dalam 50 slide itu diserahkan satu kali, karena tadi Ibu menyampaikan bahwa sebelum dikembalikan, kalau saya memang pribadi begitu menyelesaikan satu materi langsung klik serahkan. Yang kedua daftar hadir, saya kendalanya di akun, saya langsung jawab yang lain nggak bisa masuk. Ya, kami mohon dari Ibu kira-kira solusi yang belum punya akun belajar dari Dapodik bisa mengisi absen atau daftar hadir hari ini. Terima kasih. Saya jawab one by one ya Pak. Mohon Pak Sutasmo dimatikan mikrofonnya. Oke Bu, siap. Oke. Nah, saya mulai dari pengiriman tugas. Kemarin di awal saya sudah menyampaikan tugasnya dikirim setelah Bapak Ibu mengisi keseluruhan slide baru dikirim. Jadi tidak dikirim one by one. Setiap selesai satu slide Bapak kirim, setiap selesai satu slide Bapak kirim, itu akan terekam sekaligus. Jadi ketika Bapak mengirim satu slide sudah selesai, satu slide selesai, itu tidak akan bisa mengirimkan kembali kecuali Bapak membatalkan pengirimannya. Gitu. Makanya kemarin di panduan awal saya sudah sampaikan, silakan Bapak Ibu mulai dicicil-cicil buat tugasnya, deadline pengirimannya itu tanggal 16, makanya ada deadline pengiriman tanggal 16. Karena 50 itu tidak 50 skenario ya, memang ada 50 slide, tetapi yang berisi tugas itu kira-kira sekitar 40-an lebih lah.
karena ada contohnya, kemudian ada penjelasannya di situ, terus di bagian bawah juga ada satu slide tersendiri. Ya, itu ada sekitar 45 atau 46 slide, itu tidak mungkin akan Bapak Ibu selesaikan di satu hari gitu. Makanya ada tenggang waktu yang diberikan di classroom, Bapak Ibu bisa lihat itu sampai tanggal 16 pukul 23.59 waktu setempat. Artinya menyesuaikan kondisi waktu di tempat Bapak Ibu gitu. Nah, jadi pengirimannya itu nanti sudah terisi penuh slide-nya, ya. Jadi kalau hari ini misalnya baru menyelesaikan tiga skenario, maka Bapak Ibu jangan mengirimkan slide-nya dulu. Jadi dilengkapi dulu sampai dengan tagihan 49 slide, 49 baru dikirim. Ya. Ya. Gitu. Itu ya Pak Tamrin. Kemudian untuk panduan pengisian daftar hadir itu nanti di akhir sesi akan saya berikan. Setelah ini kita lanjut dulu untuk panduan pengisian slide yang lain. Dari sekian slide yang ada, tadi ada yang minta di slide 16 diulangi. Ada apa dengan slide 16 ya? Banyak ini diulangi cek, berarti Iya. slide 2, slide 45, 27 iya. gitu. Kalau Nah. slide di bawah memang iya, itu memang belum kemarin. Ini yang slide 16 masalahnya apa? Masalahnya videonya itu nggak tampil, Bu Arfi. Video yang di mana yang nggak tampil itu? Yang kita kan mau ngambil videonya Albert Einstein itu kan. Jangan terpaku dengan satu video. Kalau misalnya video Albert Einstein tidak muncul, cari saja video yang lain, atau Ibu di pas tampilan misalnya ini mau sisipkan video ya. Ya. Nah, mau sisipkan video yang ditulis Einstein ini. Yang mananya yang nggak tampil? Jika diklik cari itu nggak keluar, Bu, videonya. Nah, kalau dicari nggak keluar, Ibu close lagi, kemudian masuk lagi, di refresh dulu. Ya, refresh dulu lamannya, ya refresh dulu tabnya, kemudian Ibu masuk kembali, searching kembali video yang Ibu ingin cari. Jika memang sampai dengan Ibu sudah mencari tidak bisa tampil, Ibu boleh tampilkan dengan video yang lain, tidak harus dengan Albert Einstein. Ya. Oh iya, ya. Makasih Bu Arfi. Ya, sama-sama. Intinya di sini Bapak Ibu paham bagaimana menyisipkan video di slide presentasi Bapak Ibu. Oke? Oke, kalau gitu kita lanjut. Untuk email bagaimana? Ada masalah di email? Jika tidak, kita lanjut. Belum, Bu. Oh, email belum? Belum paham, Bu. Oh ya, oke. Kita mulai dari selain email, apa lagi? Sampai ke bawah, Bu. Google Calendar-nya gimana? Belum juga, Bu. Belum paham. Oke, kita coba mulai dari ini slide. Oke, tadi ya Google Form-nya. Oke, kita ke email. Nah, kalau begitu, ini saya stop share dulu, saya stop sharing dulu. Saya hentikan dulu presentasinya, kita ke email. Di email, ya, di email itu Bapak Ibu di slide pertama, slide 24 untuk skenario email, Bapak Ibu diminta untuk membuat, bukan membuat ya, screenshot 5 kategori inbox yang ada di dalam email Bapak Ibu dengan tema tema backgroundnya yang berbeda. Kemudian pesan yang dibintangi pada email Bapak Ibu. Oke, saya share dulu.
Buka email dulu ya. Jadi, saya tidak bisa membagikan layar ya. Oke, di sini sudah tampil. Kita masuk ke Gmail. Ya. Tampilan emailnya belum masuk ya. Oke. Nah, email Bapak Ibu tampilannya seperti ini tidak? Ya, ya. Udah. Ya. Oke, bisa begitu. Tampilannya seperti ini. Oke. Tampilannya cuma 3, Bu. Utama, Tampilannya cuma 3, utama, sosial, sama. terus satu lagi promosi. Oke. Nah, Ya, update-nya nggak ada sama itu. oke. Nah, di penugasan itu Bapak Ibu diminta untuk menampilkan 5 kategori dengan tema background-nya yang berbeda ya. Artinya Bapak Ibu mengubah tema background ini, kebetulan ini udah saya ubah waktu saya buat panduannya. Dan waktu saya buat panduan ini tadinya saya nggak pakai background yang ini, background-nya polos ya. Tapi ini sudah diubah karena kemarin waktu saya buat untuk panduan. Nah, untuk membuat ini menjadi 5 kategori, Bapak Ibu masuk di sini di setelan, ya. Klik setelannya. Kemudian lihat semua setelan, klik yang itu, ya. Kelihatan yang ini? Lihat semua setelan. Ya, klik lihat semua setelan. Oke, ini sudah muncul. Bapak Ibu masuk di label, ya. Bapak Ibu masuk di label. Sudah lihat? Masuk di label. Nah, muncul ini. Nah, kalau ini punya saya tadi kategorinya, labelnya, kategorinya ini sudah nih kotak Udah lagi masuk ke mana tadi Bu Arfi? Masuk ke Bentar, dari situ ulangi ya, label. ulangi ya. Oke, kita ulang. Bapak Ibu masuk ya di setelan, kemudian klik lihat semua setelan. Nah, masuk ya. Di sini tadi diminta buat kategori ya, bukan label. Apa ya? Oh ya, 5 kategori di inbox. Setelah apa kotak masuk maksudnya, ya. Jadi yang diminta adalah kotak masuknya, jadi bukan di label. Sebentar baru kita masuk di label. Bapak Ibu masuk di kotak masuk dulu, ya, masuk di inbox. Jadi klik inboxnya. Oke, nah di sini ada kategori utama punya Bapak Ibu, ini sudah tercentang belum? Belum kan? Nah, jika belum tercentang, ini Bapak Ibu centang.
Ini utama sudah otomatis tercentang karena itu kategori yang masuk untuk semua email. Centang promosi, centang update, centang forum. Dia akan munculnya tampilannya seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu ke sini. Ini karena punya saya sudah aktif, ya sudah aktif, makanya di sini tidak ada perintah perubahan, ya. Simpan perubahan ya? Ya. Simpan perubahan ya? Ya, punya Bapak Ibu di situ nanti akan tampil simpan perubahan. Saya contohkan seperti ini. Ini saya coba buang satunya. Nah, ini sudah muncul simpan perubahan. Jadi diklik simpan perubahan. Tapi karena punya saya sudah diatur ya, kategorinya saya sudah atur, makanya di sini sudah tidak tampil. Punya Bapak Ibu pasti akan tampil, klik simpan perubahan. Oke, setelah simpan perubahan itu akan keluar, kemudian Ibu maaf, slide Ibu belum terlihat. Refresh Bu. Di monitornya Ibu di laptopnya itu di refresh Bu karena mungkin di tempat Ibu Saya tidak pakai tampil. HP Bu, dan ini lagi mendung di sini Bu. Berarti pengaruh sinyal Ibu. Ibu boleh kalau misalnya tidak tampil di tempat Ibu bisa dicatat-catat apa yang saya sebutkan biar nanti Ibu bisa mengikutinya nanti pada saat bisa aktif, atau Ibu sekalian buka emailnya biar bisa langsung dilihat. Ya Bu, makasih Ya. Bu. Ya, sama-sama. Oke. Nah. Oke. Nah, setelah tampil seperti ini yang diminta kemudian, oh ya, kalau tadi ini harusnya diubah dulu. Kemudian minta backgroundnya diubah ya. Nah, untuk mengubah background, Bapak Ibu masuk ke tema. Masuk ke tema, bisa lihat semua tema. Ini akan muncul. Oke. Sorry, di mana lagi lanjutannya? Tadi kelewat. Silakan dipilih. Temanya di sini sama masih di pengaturan tadi, cuma tadi saya sudah pas keluar, jadi Setelan ya, setelan. tetap masuk di setelan. Hah? Baru Setelah tadi keluar, masuk di setelan kembali, kemudian masuk pilih tema. tema Tema di bagian bawah ada tema. dilihat semua tema. Boleh lihat semua tema atau langsung memilih dari situ. Jika melihat semua tema, lihat semua tema akan tampil seperti ini. Silakan dipilih. Ya. Jadi kalau saya pilih ini akan berubah. Atau ini. Nah, simpan. Setelah berubah, silakan disimpan. Tampilannya sudah seperti ini. Kemudian buat pilih menurut Bapak Ibu email yang masuk itu penting ya, dengan satu email yang sudah dibintangi. Nah, kebetulan ini kemarin saya menerima ada ada email dari kementerian, saya dapat ini langsung saya bintangi kemarin, dibintangi jika sudah ada salah satu dibintangi ya. Jadi 5 tema sudah muncul dengan backgroundnya yang berbeda. Ini background yang berbeda, ini dipakai warna hijau, ini warna apa ini, orange ya. Nah, untuk membedakan background temanya, kita ke sini ke kategori ya. Di kategori ada titik 3 di sebelahnya ya, misalnya sosial, diklik titik 3-nya, kemudian warna label, pilih warna label, pilih warnanya apa. Nah, di sini kebetulan saya pilih warna hijau labelnya, tetapi karena di sosial tidak ada pesan yang masuk, jadi ketika ada pesan masuk Bapak Ibu, ketika ada pesan masuk itu otomatis akan berubah warna label di sini seperti ini. Ini artinya di promosi saya ada 6 email yang masuk, tapi saya belum baca, belum buka emailnya. Ketika ini saya klik sebentar, ini warna hijaunya akan hilang. Ya, nih baru. Ini ya baru masuk. Nah, ini sudah hilang. Sebentar di promosi sudah tidak ada warnanya.
itu menunjukkan ada email baru masuk ya. Jadi kalau ini sudah berubah warna, ini sosial berubah warna, ini berubah warna, forum berubah warna, karena itu otomatis kita tahu ada email yang masuk tapi belum kita buka. Nah sekarang di update saya ini ada warna orange muncul 50 baru, berarti ada 50 email yang baru masuk dan itu belum saya buka. Itu ya. Itu untuk background labelnya. Jadi untuk background label Bapak Ibu di masing-masing label itu mulai dari sosial, update forum dan seterusnya itu klik di titik 3 ya, klik titik 3-nya, kemudian pilih warna label ya, warna label pilih, silakan memilih warna label yang ada di sebelah kanannya. Oke? Sampai di sini Bapak Ibu silakan di screenshot. Jadi sudah ada 5 kategori dengan background yang berbeda, sudah ada background emailnya sudah diubah, kemudian sudah ada 1 email yang dibintangi, silakan di screenshot ya. Itu caranya sama seperti kemarin. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ibu, Ya. untuk multitan itu yang kategori Bu yang sebelah kiri di mana ya Bu ya? Soalnya saya sudah yang sebelah atas utama, sosial, promosi, update dan forum sudah ada. Tapi sebelah kirinya tidak ada Bu yang kategori sosial update-nya untuk pilihan-pilihannya. Oh ini, yang ini Bapak. Yang di bawah email, Ya di bawah email ini di garis 3. Oh itu ya. Ya ini. Agak muncul sendiri ya. Sebelah kiri itu kalau ini kita klik itu kan hilang. Klik aja yang ini Pak. Dia akan muncul. Oke. Kita lanjut ya. Tapi tidak ada garis 3-nya Ibu. Bapak bukanya di apa? Garis 3-nya tidak ada ya Bu ya? Atau memang belum ada yang masuk? Maksudnya? Garis 3 kan kalau Bapak buka emailnya di mana? Emailnya di sini Bu, yang Ibu sudah arahkan. Maksudnya di handphone apa di laptop? Di laptop Ibu. Di laptop. Oh tidak ada garis 3-nya. Di refresh Pak. Iya. Coba di refresh ya. Iya. Itu semua tampilan email sama kok Pak. Oke. Kita lanjut ya, Bapak nanti menyesuaikan ya. Lanjut kemudian Bapak diminta untuk memindahkan 1 email dari kategori promosi ya ke memindahkan 1 email ke kategori promosi. Jadi Bapak Ibu diminta memindahkan 1 email ke kategori promosi. Ini di sini ada di kategori utama ya. Kita coba untuk memindahkan 1 email. Saya coba pindahkan 1 email. Jadi Bapak Ibu caranya centang ya, centang email yang akan kita pindahkan. Kemudian di sini pindahkan ke mana ya. Jadi klik ini pindahkan, cari promosi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sebelum dipindahkan di screenshot dulu. Sebelum Bapak Ibu pindahkan di screenshot dulu. Karena perintahnya tadi Bapak Ibu diminta untuk menampilkan bagaimana memindahkan salah satu email Bapak Ibu ke kategori promosi ya. Jadi dicentang salah satu email yang akan dipindah, bisa langsung di sini klik kanan ya. Di tempat email tadi kita klik kanan, kemudian pindahkan ya. Pindahkan kemana, atau kita bisa menggunakan ini ya, fitur yang ada di bagian atas ini. Ini fitur yang ada di bagian atas, ada pindahkan kemana, kemudian ini untuk tambahkan petugas, kemudian ini ada ditunda misalnya pengiriman atau dipindahkan apa. Jadi kita klik ini ya, pindahkan ke promosi. Sebelum diklik promosinya, arahkan saja kursornya ke promosi, kemudian screenshot ya.
Untuk meyakinkan apa yang Bapak Ibu sudah kerja, apa yang Bapak Ibu kerjakan itu sudah betul atau belum, silakan dilihat panduannya. Ya. Jadi diintip-intip aja panduannya, contek-contek dari sana. Bentuknya seperti apa. Mohon Bapak Ibu yang masih mengaktifkan mikrofonnya, mohon matikan mikrofonnya ya. Oke. Nah, selanjutnya jadi cara screenshotnya masih seperti kemarin ya. Kemudian sekarang Bapak Ibu diminta untuk screenshot ya dari Gmail yang ada di desktop Bapak Ibu berisi dengan subjek email tertentu ya. Ini misalnya Bapak Ibu mau ini subjeknya ya. Ya, kita ke sini. Jadi saya misalnya mau masuk dengan saya buat yang ada labelnya G Suite. Nih, jadi ini Bapak Ibu diklik di tanda sini, saya masuk ke label yang ada G Suite for Education-nya. Di bawah sini ada nih. Oh, saya tidak buat ya. Kemarin saya hapus ya labelnya. Oke. Kalau begitu berarti saya buat kembali panduannya di sini. Ini. Jadi Bapak Ibu buat subjek misalnya pakai G Suite for Education. Sampai di sini Bapak Ibu silakan di screenshot. Ya, silakan di screenshot. Nah, untuk mencari ini misalnya Bapak Ibu minta untuk membuka dengan kategori G Suite for Education, tinggal dicari di sini. Jika sudah ada itu otomatis akan muncul. Tidak ada pesan yang cocok untuk penelusuran Anda. Artinya saya tidak membuat label dengan saya tidak membuat email dengan label G Suite for Education, ya, gitu. Itu maksudnya. Tidak ada subjek, ya, tidak ada subjek email saya, tidak ada email saya dengan subjek yang saya buat dengan G Suite for Education. Jika ada itu pasti akan tampil. Oke, saya coba dengan subjek pelatihan. Pelatihan G Suite Education. Nah, ini. Jadi kalau kita punya subjek ya, jadi kalau kita buatkan subjeknya, begitu kita telusuri langsung akan muncul semua email kita yang terkait dengan pelatihan G Suite for Education. Nih. Ini semua yang Bapak Ibu kirimkan ya, dengan yang ada kaitannya dengan pelatihan G Suite for Education pasti akan masuk ke situ. Jika kita mencari misalnya
Bapak Ibu perlu tahu kenapa kita harus buat seperti ini agar kita tidak kebingungan saat kita mau mencari, misalnya bertumpuk-tumpuk email, kita butuh mencari email yang mana, ya. Yang pertama tadi kita mencari dengan tanda bintang. Saya pernah dikirimi email ini tanggal misalnya dari tahun kemarin, itu masih akan tersimpan jika email itu Bapak Ibu tidak hapus, dia akan tetap tersimpan. Nah, untuk mencarinya kita tidak perlu repot mau buka ini digulir sampai ke halaman mana, ya. Biasanya kan begitu, ada misalnya yang terbuka satu layar, misalnya yang terbuka satu layar itu 50 email dari misalnya dari 200 email yang masuk. Nah, kita harus mencari one by one. Nah, untuk memudahkan kita mencari email itu, Bapak Ibu tinggal masuk di penelusuran. Email itu Bapak cari dengan apa? Mau cari dengan kategorinya, mau cari dengan labelnya, mau cari dengan subjeknya, atau Bapak Ibu mau cari dengan bintangnya gitu. Oke? Nah, jadi setelah Bapak Ibu dapat seperti ini, tadi ini sudah ada, ya. Jadi perintah yang ada di panduan, ya, yang ditugas itu Bapak Ibu diminta untuk tampilkan satu screenshot Gmail yang ada di desktop Bapak Ibu yang sudah berisi subjek email tertentu. Kalau yang saya berikan itu, saya berikan dengan subjek Google for Education. Terserah Bapak Ibu mau buat apa. Mau buat dengan subjek sekolah Bapak Ibu, boleh silakan. Mau buat dengan subjek pekerjaan Bapak Ibu, silakan. Oke. Kalau yang di email saya buat ada yang untuk pelatihan, kemudian ada ruang diskusinya kelas 7, ini kebetulan ini kelas yang saya ampuh, ya. Mau buat dengan subjek sekolah Bapak Ibu, silakan. Jadi akan lebih mudah kita menelusuri email yang sudah tersimpan lama, misalnya sudah bertumpuk-tumpuk, kita mau cari email yang mana yang harus kita buka dengan petunjuk seperti tadi, bisa membuka dengan subjeknya, kita bisa membukanya dengan tanda bintang, kita bisa membukanya dengan labelnya, gitu, untuk memudahkan pencarian. Oke, sampai di sini silakan di screenshot, kemudian ditempelkan di tempat Bapak Ibu menempelkan slide tempat untuk menyimpan hasilnya, ya. Oke. Mohon maaf Bu. Ya, silakan. Untuk membuat dari label itu dari mana Bu? Buat label. Iya. Label yang mana? Tadi kan Aku masuk di label. latihan G Suite for Education itu kan ada di label di ruang itu. Oh iya. Dibuat sendiri Pak? Oh, di ruang itu dibuat sendiri bisa? Dibuat. Iya, kita buat. Oh gitu. Iya. Ya. Dibuat ya. Nanti cara buatnya juga kita bisa masuk di sini. Ini kan ada ini ruang ya. Ini saya close dulu. Nih. Nah, ruang. Ini untuk meeting ya. Ini untuk meeting, kita buatnya di sini. Oh ya, sorry. Buat label baru itu Bu? Buat label baru ya. Ntar dulu, saya masuk kembali dulu ke kotak masuk. Ya, ini lebih. Ya. Oh ya, sorry. Saya yang blank. Kembali ke pengaturan, Pak. Pengaturan. Kembali ke pengaturan, lihat semua setelan. Ya, karena kita memang belum masuk ke situ tadi untuk label. Kemudian Bapak klik label. Oh gitu. Iya. Klik label, kemudian di sini kan ada label, buat label baru. Itu, siap. Jadi Bapak buat label baru. Oke? Yes. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sorry, saya tadi lagi blank. Dan sekarang kita lanjut ya.
ke slide berikutnya. Oh ya, kita diminta untuk men-screenshot, Bapak Ibu diminta untuk men-screenshot email dengan subjek tertentu ya, yang diberikan label GCL1 ya. Klik, kemudian Bapak Ibu diminta untuk klik centang yang diterapkan juga filter sebelumnya ya. Dan kita pilih dikategorikan sebagai utama. Jadi di Bapak Ibu buat email ya, buat label dengan GCL1 atau dengan label apa saja yang Bapak Ibu buat, tidak harus terikat dengan GCL1. Sedianya di situ saya meminta Bapak Ibu untuk buat dengan GCL1. Mudah-mudahan tidak salah ini di penugasannya ya. Oh ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sama ya seperti tadi. Bapak Ibu masuk di sini di penelusurannya, kemudian masuk dengan GCL1. Saya coba lihat mudah-mudahan ada di tempat saya buat GCL1. Nah, jadi ada GCL1 sudah muncul. Beberapa email yang saya beri label GCL1. Nah, kemudian klik tanda panah yang ada di bagian ujung dari tempat pencarian tadi di sebelahnya tanda silang ya. Nah, kita klik itu, kemudian ini kita mau terapkan ya, di situ perintahnya untuk ya. Jadi kita dari subjek GCL1 ya. Ya, maaf. Di sini diminta untuk buat filternya. Nah, bisa diikuti Pak? Saya ulangi ya. Bapak Ibu tadi minta untuk buat filter, diminta untuk ya memberikan label GCL1 pada email tertentu, pada subjek tertentu, kemudian minta untuk dicentang dan diterapkan juga filternya. Ya, jadi sebelumnya terapkan filter dulu, kemudian kita pilih kategorikan sebagai utama. Gitu. Jadi kita coba cari dengan GCL1. Nah, ini sudah ada. Kita buat filternya, misalnya ya. Nah, kita mau pakai label yang mana? Di sini ada gunakan label ini. Label mana yang mau kita gunakan, kita pilih di sini. Ya, jadi pilih di sini mau pakai label mana. Misalnya saya mau pakai labelnya Google for Education. Jadi diklik ini Google for Education-nya. Kemudian Google for Education-nya kita mau dia diterapkan di kategori utama. Nah, Bapak Ibu memilih ini, kategorikan sebagai pilih kategori. Sampai di sini. Sampai di sini Bapak Ibu silakan di screenshot ya. Jadi klik utama. Jadi untuk label Google for Education ya yang akan Bapak Ibu terapkan ke kategori utama. Sampai di sini
sebelum dibuat filternya, sebelum Bapak Ibu klik buat filter, sampai di sini di screenshot dulu, baru ditempel di slide penugasan yang ada kaitannya dengan tugas ini. Dia ada di slide ke berapa ya? 27 ya. Oke, jadi dari subjek email tertentu, kemudian buatkan label GCL1 ya. Kemudian centang, Bapak Ibu centang, terapkan sebelum dicentang terapkan dulu filternya. Ini tadi sebelum difilter, ini sebelum dicentang ini, jadi kembali lagi ke sini tadi ya. Ini kita pakai GCL1 misalnya. Ya. Kemudian klik buat filter. Nah, setelah ini muncul, centang gunakan label ini, pilih di sini labelnya mau pakai yang mana. Misalnya kita mau pakai label Google for Education, pilih kategorikan. Ya, jadi kategorikan dicentang, kemudian pilih kategorinya di sini. Jadi kategorikan sebagai utama. Jadi ini gunakan label Google for Education, kategorikan sebagai utama. Kemudian klik buat filter. Tapi sebelum Bapak Ibu klik buat filter, ini di screenshot dulu. Ya, karena tugasnya cuma sampai di sini, diminta untuk ini. Ya, screenshotnya sampai di sini. Karena kalau kita sudah buat filter, ini sudah tidak muncul tampilannya. Kecuali kita buat lagi, kita klik lagi di situ. Ya, kecuali kita klik lagi di sini, kemudian buat lagi, akan seperti ini. Oke? Di tugas keberapa itu, Warfi? 27. 27. Iya, slide 27. Yang ada di situ saya lengkapi dengan arah panah. Ada yang saya lengkapi dengan arah panah di situ, bisa dilihat, bisa dilihat. Oke. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu diminta untuk mengubah warna ya, memberi warna pada label Google for Education. Nih. Jadi di label Google for Education, kita lihat labelnya, mana labelnya di sini. Ini sudah ada subjek GCL1 ya. Ya. Kita ke ini email saya yang mana ini? Oke, nih. Nah, Bapak Ibu tadi diminta untuk tugas yang ke berapa sekarang ya? Bu, kalau menjelaskan agak pelan-pelan Ibu. Ya. Terlalu cepat nggak bisa mengikuti Bu. Pelan-pelan berarti. Iya. Ini saya masih nyoba, ini sudah lanjut ke berapa tadi? Ini masih nyoba, soalnya dengan praktik. Udah aktif. Perasaan ini saya sudah apa ya, gemulai banget loh. Nggak apa-apa Bu, nanti kan ada rekamannya. Iya, ya kita menyesuaikan ya. Kita menyesuaikan karena waktu kita terbatas. Ya, udah aktif. Oke, kita lanjut dulu di 28 ya. 28 ini Bapak Ibu diminta untuk memberi warna pada label Google for Education yang Bapak sudah buat tadi ya. Nah, sama cara pemberian warnanya kita lihat di ini ya. Ini labelnya, label Google for Education. Klik titiknya yang ada di sebelah labelnya ya. Nah, ini saya belum ada itu loh, belum kelihatan itu Google for Education. Ya dibuat. Oh, saya buat tadi.
Soalnya. Dibuat saya, dibuat. Oke. Nah, lanjut saja dulu ya sambil menyesuaikan. Ya. Sambil menyesuaikan kita lanjut dulu. Bapak Ibu bisa catat-catat jika ada yang misalnya agak. Tapi boleh interupsi kok kalau saya cepat penyampaiannya, penjelasannya ya. Soalnya ini masih banyak turun, kasihan Bapak Ibu kalau tidak bisa dipandu semuanya. Oke. Jadi di label Google for Education itu nanti dibuat ya, buat labelnya untuk Google for Education. Caranya seperti tadi. Saya kembali ya, caranya seperti tadi, klik di setelan, kemudian Bapak Ibu lihat semua setelan, masuk di semua setelan, pilih label ya. Di label Bapak Ibu turun, scroll down, masuk ke label, tulisan label, di situ buat label baru. Nah di sini saya sudah ada Google for Education, ada Google Master Trainer-nya, kemudian ada label SMP 4 ya. Jadi Bapak Ibu buat label di situ, oke? Ya, jadi nanti buat labelnya. Selanjutnya untuk slide yang ini, Bapak Ibu diminta untuk memberi warna pada label, diminta memberi warna merah, ya, labelnya. Untuk kategori, untuk subjek Google for Education. Nah, caranya sama, klik titik 3 ini, kelihatan. Jadi di sini ada titik 3 di sebelah tulisan Google for Education-nya, itu diklik, kemudian pilih warna label ya, jadi pilih warna label tentang yang warna merah. Nah nanti pada saat kita mencari subjek dengan Google for Education, dia akan muncul. Coba kita cari dengan Google for Education. Nah, dia masuk di coba DCE L1 ya, ini semua yang ada, kita masuk semua yang ada subjek ya, dengan subjek Google for Education. Ini subjek yang dikirimkan dari Google for Education, ini pasti akan seperti ini bentuknya. Ya, dia akan otomatis. Jadi bisa dia Bapak Ibu buat untuk subjeknya, kalau misalnya itu ada kaitannya dengan kegiatan Bapak Ibu, misalnya di pelatihan Bapak Ibu dengan pekerjaan Bapak Ibu, silakan disesuaikan. Oke. Sampai Bu Arti. Ya, silakan Bu Aji. Ini ada di Gojek, apakah ini kan secara berurut ya slide-nya? Ya seperti yang kemarin. Iya, berurut slide-nya. Oh iya, itu ada Pak Jeki. Ini berurut. Tadi kan di slide 27. Sekarang di slide 28. Oke, berarti lanjutan yang kemarin. Oke. Ini lanjutan yang kemarin, Oh iya. Ya begitu Pak Jeki, sudah berurut. Iya. Nah, kemudian slide berikutnya Bapak Ibu diminta untuk screenshot pemindahan satu email ke label Google for Education ya. Jadi sama yang tadi, misalnya Bapak Ibu mau pindahkan salah satu emailnya, misalnya dari utama ya, dari kategori utama. Oke, kita masuk ke kategori utama. Bapak Ibu mau masukkan ke label Google for Education ya. Ya, kita coba yang ini. Jadi caranya sama, dicentang, kemudian pindahkan, cari Google for Education ini. Ya, sampai di sini sebelum di Google for Education-nya Bapak Ibu screenshot dulu. Baru diklik Google for Education-nya. Ini akan pindah ke Google for Education. Oke, ini untuk slide ke-28. 29. Pemindahan satu ke label Google for Education. Jadi Bapak Ibu memindahkan satu label, satu email
sama dicentang emailnya yang akan kita pindahkan, kemudian klik ikon pindahkan ke, kita klik itu, cari Google for Education. Nih, jadi Google for Education, label yang sudah kita buat tadi, kategori yang kita sudah buat dengan label Google for Education. Sebelum diklik Google for Education-nya, di screenshot dulu. Oke? Bisa diikuti ya? Lanjut. Bu. Ya. Untuk perbedaan label dengan ruang sih bagaimana, Bu? Nanti kelas perbedaan label dengan ruang. Kan ada juga label misalnya Google for Education. Di bawah saya lihat punyanya Ibu ada ruang GTK 1, ada Partai Education. Iya. Fungsinya masing-masing itu apa, Ibu? Sama dengan room. Kalau ini room kita gunakan untuk chattingan. Oh. Nah, room untuk chatting. Kalau yang di sini, ini kan yang di atas email yang masuk. Bapak, ini Bapak bisa lihat. Iya, pengaturannya. Yang di label tadi itu masuk di sini, ya. Dia masuk di email. Labelnya masuk di email. Nah, ini semua label itu masuk di email. Jadi kalau di sini misalnya Bapak Ibu tidak temukan tadi untuk di sini kan sudah ada buat label baru. Tapi kalau misalnya di sini tidak ditemukan, kembali masuk ke setelan. Iya, ya? betul. Nah, biasanya ini diciutkan, kalau kebingungan sini udah langsung masuk ke setelan aja. Terus ini ada chat. Ini kan ada chat. Ini chat di sini artinya kalau dia pribadi otomatis akan terbaca di sini pribadi. Tapi kalau ruang ini sama dengan room, sama dengan grup. Jadi kita bisa buat grup chattingan untuk email. Nah, ini salah satu fitur dari G Suite for Education. Kalau di email Gmail pribadi kita email gmail.com itu tidak ada ruang chat. Tidak ada fitur ruang chatnya. Nah, kalau di untuk chattingan. Jadi kita chattingan di sini sama dengan di WA, sama dengan sosial media yang lainnya, sama IG, sama Messenger, itu sama. Kita bisa mengirimkan kita bisa mengirim pesan, bisa mengirim file lampiran, kita bisa mengirim video. Kelebihannya, semua file dokumen yang terkirim di chattingan melalui email itu tidak akan tersimpan di dalam handphone kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk habisan ruang penyimpanan. Jadi kita tidak perlu menghapus-hapus lagi gambar, tidak perlu menghapus-hapus lagi video. Dia akan tersimpan di penyimpanan email kita, dan dia tetap akan tersimpan di ruang penyimpanan. Jadi lebih mudah untuk kita mencarinya. Kita tidak perlu takut kehilangan file misalnya ya. Kalau seperti di WA kadang-kadang di restart kalau misalnya handphonenya kita, kecuali kalau dicadangkan ya, tapi kalau dia tersimpan di handphone itu otomatis kalau handphonenya sudah penuh kita pasti menghapus-hapus file ya. Di email, di fitur chat untuk email tidak perlu. Mungkin saya bisa perlihatkan ya, kita coba buka satu. Ini saya ada beberapa, ada yang chat saya di peserta saya yang terdahulu. Ini kebetulan ada Pak Puspo ada ya, saya buka emailnya Pak Puspo ya. Chatnya Pak Puspo. Nah, dia kan mungkin seperti ini. Ini saya coba perbesar. Nah, di sini kita ini bisa ini kita mau download bisa sama, kita bisa juga video callan di sini ya. Ini file yang dikirim ke kita otomatis akan tersimpan di drive. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Sudah bunyi sheet-nya. Kita tuntaskan dulu sedikit lagi tentang email. Slide 31, 2 slide lagi. Oke. Nah, slide berikutnya Bapak Ibu diminta untuk screenshot satu email dari siapa saja. Kemudian klik tambahkan ke tugas. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Jadi minta di sini ikuti Bapak Ibu, tinggal mengikuti saja ya sesuai instruksi yang ada di panduan.
di tugas itu waktunya menjadi 13 Februari 12.30. Jadi pilih salah satu email misalnya ya, saya coba masuk di ini saja. Jadi ini kita pilih salah satu email yang ada di sini, kemudian kita tambahkan ke tugas. Jadi kita klik ini dulu dan terbuka ya. Nah, kemudian jangan sampai salah petunjuknya. Kita coba lihat dulu ya. Oke, ini apa di sini ya? Oke, ini agenda persiapan belajar. Nah, sekarang slide 30 ya Bu ya? Sekarang, saya lihat dulu. Slide 31 Bapak. Slide 30 tadi memilih satu email ya dengan membuat label yang baru. Oh ya, sorry, ini terlewatkan ya. sorry. Ya, kembali dulu Bu. 30 dulu. Ya, oke. Saya tutup dulu ya. Oke, saya tutup dulu kembali ini. Kembali ke slide 30 dulu. Slide 30 Bapak Ibu diminta untuk memilih satu email kemudian membuat label yang baru. Oke. Oke, kita pilih ini salah satu email ya. Kemudian kita pilih, kita buat label baru. Pilih salah satu email, kemudian ya, kita pilih salah satu email. Ini sudah dicentang. Bapak Ibu klik label ya di apalagi icon bagian atas ya. Di bagian atas itu di sebelah tadi yang kita mau pindahkan, kalau kita mau memindahkan pesan ke kategori mana, misalnya ada di sebelahnya ada ini tertulis label ya. Ya, jadi klik labelnya. Di Bapak Ibu klik label di sini, kemudian buat label baru. Nah, buat label baru, nih, klik buat label baru. Sampai di sini di screenshot. Sebelum Bapak Ibu buat, sebelum diklik buat barunya, di screenshot dulu. Kayak bisa ya diikuti? Ya, jadi di email tadi, saya ulangi, pilih salah satu email, ya, pilih salah satu email, dicentang seperti tadi kita memindahkan, kemudian pilih label, di bagian atas itu ada fitur bagian atas. Di atas kategori itu ada beberapa fitur. Di situ pilih label, dia ada di bagian paling ujung kanan sebelum titik 3. Ya, diklik itu, kemudian pilih buat baru. Sebelum diklik buat baru, Bapak Ibu screenshot dulu, kemudian tempelkan di slide 30. Oke. Saya 30 ya, sekarang kita ke 31. Ya, di 31 kita masuk ke sini. Masih dengan memilih salah satu email, ya, pilih salah satu email, kemudian ini ditambahkan ke tugas. Klik task yang ada di bagian kanan, di sisi kanan, ya, di sisi kanan di bawah kalender, kemudian ada keep, ada task di bawahnya. Nah, kemudian ditambahkan ke situ, tambahkan dengan ulangi. Tapi ulangi dulu. Penting. Lagi dulu. Oke. Kita ulangi, buka salah satu, pilih salah satu email.
Ya. Ya, pilih saja sembarang email, salah satu email, kita ambil misalnya ini, kemudian tambahkan di tugas, kan perintahnya itu. Di slide 31, ya. Ya, pokoknya dari siapa saja kita tambahkan ke tugas. Kemudian edit judulnya menjadi penting, ya, lalu tambahkan waktu. Nih. Oke, ini sudah terbuka emailnya, salah satu email. Kemudian di sisi kanan itu ada beberapa icon, ada kalender, ada keep, ada task. Kita pilih task, ya, untuk tugas. Jadi tambahkan ke tugas. Nih, ya. Ini ada tambahkan tugas. Oh, ini kemarin mungkin saya sudah pakai ya, tambahkan tugas. Ini kita ubah jadi penting, ya, karena saya sudah ada, artinya sudah ada tugas yang saya sudah berikan kode penting di situ, ya. Kemudian edit. Ya, kita tambahkan tugas. Jadi ini tambahkan tugas. Nah, misalnya tugasnya ini apa? Silakan diberi. Oke. Ya, kok saya di situ kata-kata mulai ya, selamat datang di teks. Ya, karena belum ada. Karena belum buat, berarti mulai. Tambahkan tugas. Kita tetap, Bapak Ibu tetap memulai dengan tambahkan tugas karena belum ada yang dibuat. Ya. Oh, iya. Karena saya sudah punya, jadi saya tinggal mengganti, mau diganti apa. Kalau misalnya ini penting, saya masukkan ke penting, kemudian saya menambahkan tugas baru, ya. Nah, di tempat Bapak Ibu belum ada, jadi Bapak Ibu buat tugas baru dengan mengedit judulnya jadi penting. Kemudian sesuaikan waktunya, ya. Di sini. Jadi masukkan judul, misalnya saya buat GSE 1, ya. Ini sudah ada penting, ya, karena kita sudah masukkan ke tugas penting, misalnya tambahkan waktunya. Kita ubah waktu. Tadi di situ diminta hari Sabtu tanggal 13 pukul berapa? Hari Sabtu tanggal 13 pukul 12.30 misalnya. Nah, hari Sabtu tanggal 13 pukul, nah kemudian setel waktunya. Nih, itu caranya, ya. Bisa diikuti? Bisa ya, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Ibu, halo. Halo. Ya, untuk yang di email itu kan karena saya masih baru buat, emailnya itu hanya 2. Gimana nanti? Nggak apa-apa toh? Iya, kan di situ tidak harus minta email yang banyak, Bu. Yang diminta Ibu, screenshot satu email dari siapa saja. Kan kalau sudah ada email masuk, email yang ada aja Ibu dipilih, kemudian tambahkan. Ini kan hanya untuk praktek, biar Ibu paham gimana caranya kalau mau menambahkan tugas misalnya gitu. Misalnya nanti Ibu dapat email penting dan misalnya kemarin saya mengirimkan pemberitahuan lewat Google Classroom, itu link meeting yang ada di, kan itu kalau diposting pasti akan masuk ke email Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sudah menggunakan email G Suite. Nah, ya, kemarin kan akan masuk. Masih pakai email yang Google email, jadi masuk di situ, belum masuk. Nah, jika sudah menggunakan email G Suite-nya, itu otomatis semua pemberitahuan yang saya kirimkan itu pasti sudah masuk ke situ. Nah, jika sudah ada yang masuk, dipilih aja salah satu tugasnya, ya. Dipilih salah satu email yang masuk. Ini seperti ini, saya memilih acak aja email yang ada, dipilih aja salah satu, dibuka, dan itu dijadikan tugas, ditambahkan tugas, ya. Diklik task yang ada di sebelah di sisi kanan, ya.
Kemudian karena ini di sini saya sudah ada beberapa tugas ya. Jadi sudah saya berikan penting, kemudian ada Google Master Trainer ya, direktori itu yang saya sudah buatkan untuk tugas pengingat. Nah, jika Bapak Ibu belum punya berarti harus buat daftar baru lagi. Nah, ya, buat daftar baru, kemudian buatkan dengan nama tugasnya itu penting. Itu judul tugasnya penting. Karena saya sudah punya judul tugas penting, saya tinggal menambahkan tugas apa lagi di sini. Itu. Jadi misalnya saya masukkan dengan GSE 1 ini, sudah ada GSE 1 ya. Nah, kemudian ini sudah masuk GSE 1, sudah dimasuk di kategori tugas penting, saya tinggal mengubah tanggalnya ya. Menambahkan tanggal 13 ya, diklik tanggal 13 Februarinya, kemudian setel waktunya ada di situ, tinggal Bapak Ibu pilih di berapa diminta 12.30. Oke. Nah, ini diklik saja biar sebentar. Nah, kalau ini sudah seperti ini tinggal diklik OK. Sampai di sini ya, ini klik OK ya. Klik OK. Nah, tolong Bu, ganggu lagi sekali Bu. Oke, sekali lagi ya. Ini saya hapus dulu biar tidak tersimpan. Ya, ini juga kayaknya saya harus hapus dulu deh biar tidak tersimpan ini. Ya, ini juga saya hapus saja dulu ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Masih di sini. Masuk kembali di task. Kemudian ini sudah ada label pentingnya, sudah ada tugas penting judulnya. Saya menambahkan satu tugas di sini, misalnya GSE 1 ya. Nah, klik yang gambar pena yang ada di sebelah kanannya, edit detail ya. Klik itu edit detailnya untuk mengubah waktu ya, mengubah tanggal dan waktunya. Klik tambahkan tanggal ya. Oke, klik tambahkan tanggal, silakan pilih di panduan mintanya tanggal berapa. Di panduannya mintanya tanggal 13, waktunya 12.30. Di bagian bawah ada setel waktu, ada gambar jam ini ya, ikon jamnya, diklik di situ, pilih waktunya. Nah, di situ diminta 12.30. Sampai di 12.30, oke. Sampai di sini silakan di screenshot. Ibu pinginnya kan langsung praktek. Ketika praktek ketinggalan. Iya, emang Ibu. Tidak praktek nggak bisa. Ya apa-apa, nanti ikuti lagi panduannya, ya. Ikuti lagi panduannya. Kalau ketinggalan dicatat. Ya. Di tugas keberapa itu Bu Arfi? Di slide 31. Di slide 31. Oke, satu lagi slide email, setelah itu kita jeda sholat asar dulu ya. Ya, betul. Nah, terakhir untuk fitur email ya, Screenshot fitur translate email ya, terjemahkan email Anda ke dalam bahasa Inggris. Nah, kita tutup ini sudah diterjemahkan belum ya? Sudah belum? Oh, kayaknya ini sudah. Bentar, saya cari dulu ya. Saya cari yang bisa diterjemahkan. Bapak Ibu, silakan dicari emailnya, masuk mau di kategori mana saja, ya, mau di utama, sosial, mau di promosi, silakan di mana saja. Saya coba ke email yang mana ya? Saya coba ke email ini deh. Saya coba email ini. Kemudian ini oke, tidak ada fiturnya, berarti sudah diterjemahkan.
Oke, saya coba yang ini. Kita coba yang ini ya. Jadi Bapak Ibu klik email, mudah-mudahan ini belum diterjemahkan. Pilih saja salah satu email, Bapak Ibu buka. Saya tadi emailnya yang mana ya? Oh ini. Ya. Pilih salah satu emailnya, kemudian klik titik 3 yang ada di pojok sebelah kiri. Nah, ini terjemahkan pesan. Ya. Jadi sampai di sini ini terjemahkan pesan, Bapak Ibu diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sebelum Bapak Ibu klik terjemahkan pesannya, ini di screenshot dulu. Ya. Jadi klik titik 3 yang ada di sini. Klik titik 3-nya, kemudian cari ke bawah ada terjemahkan pesan. Ya. Nah, sebelum diklik terjemahkan pesannya, Bapak Ibu screenshot dulu, karena kalau ini sudah diterjemahkan nanti yang titik 3 ini pasti akan hilang dan di atas ini sudah akan muncul ada ikon sudah diterjemahkan. Oke? Ini saya tidak klik biar nanti untuk contoh tidak susah lagi untuk mencari email yang belum diterjemahkan. Sampai di sini Bapak Ibu untuk email? Maaf Bu, bisa diulang lagi. Oke, kita sekali lagi ya. Nah, nanti sambil Bapak Ibu intip di panduan ya, sambil Bapak Ibu nanti ngintip di panduan. Jadi caranya di email yang sudah Bapak Ibu pilih, klik titik 3 yang ada di pojok, bukan di pojok ya, di bagian kanan, di bagian kanan ada titik 3 di bawah tanda bintang ya, ada titik 3 di situ, lainnya klik itu, kemudian ya nih ya, oke, sudah tampil, kemudian pilih terjemahkan pesan. Jadi sebelum Bapak Ibu klik terjemahkan pesannya, di screenshot dulu. Ya, sebelum diterjemahkan pesan, sebelum diklik terjemahkan pesan, di screenshot dulu. Kemudian masukkan ke slide nomor 32. Slide terakhir untuk Gmail. Oke, Bapak Ibu sampai di sini sudah bisa? Ibu mohon maaf mengganggu. Silakan Pak. Kalau sudah selesai sampai 50 mau dikirim sekarang. Oh, boleh, silakan. Yang penting sudah terisi semua. Ya, terima kasih. Saya lihat di panduan aja. Halo Ibu. Halo. Ya, ketika saya klik yang email yang saya pilih untuk klik ke terjemahkan pesan, ternyata saya mau screenshot, itu yang terjemahkan tadi hilang, setiap kali hilang. Gimana Ibu? Jadi ketika saya mau screenshot, klik screenshot, terus yang terjemahkannya hilang, jadi nggak bisa di screenshot. Di foto nggak apa-apa ya? Hilang bagaimana Bu? Hilang, yang tulisannya yang terjemahkan itu Bu. Iya. Jadi yang mau di screenshot nggak ada. Sudah saya klik titik 3 ya. Saya klik titik 3, terus kan keluar ada terjemahan itu. Saya ambil screenshot, ternyata yang terjemahan hilang. Begitu. Oh, kursornya Ibu arahkan dulu ke terjemahkan pesan, kemudian diamkan di situ, jangan dipindah dulu sebelum selesai di screenshot. Oh, gitu. Takutnya begitu langsung klik. Yang penting kursornya aja diarahkan ke situ, nggak usah diklik, tinggal langsung di finish print screen-nya atau snipping tool. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke moderator. Kita jeda dulu 15 menit ya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sementara kita jeda dulu kira-kira 15 menit untuk menjalankan ibadah salat asar. Tapi mohon jangan meninggalkan room ini.
Silakan Bapak Ibu, kita jeda dulu. Ya. Bapak Ibu tidak perlu keluar dari room ya. Kita jeda cuma 15 menit, begitu jam, berarti kita sekarang ada di 3.50, 3.50 berarti 4 lebih 5 menit kita sudah kembali ke room. Oke. Ya, kita jeda sholat asar dulu ya. Oke, saya stop sharing dulu. Halo, Rafi. Halo ya. Yang bertanya Mbak. Saya tampil di udara. Terjemahannya Iya, sudah Pak. tidak ada, tidak. Terjemahannya sudah tidak ada. Kalau terjemahan sudah tidak ada, Bapak bisa cari email yang lain. Oh iya. Mungkin sudah diterjemahkan. Mungkin sudah diterjemahkan. Iya. Kalau terjemahannya sudah tidak ada, berarti untuk fitur mengaktifkan terjemahan sudah tidak ada, berarti Bapak sudah menerjemahkan. Bisa cari email yang lain. Seperti tadi saya cari ada beberapa ya, karena ini kan ada beberapa yang saya jadikan contoh, jadi ada beberapa email yang saya coba untuk dijadikan sampel, untuk dijadikan panduan, makanya ada yang sudah diklik terjemahkan gitu. Oke, saya izin 15 menit, kita jeda dulu ya. Pak Dirlan masih stay? Kenapa Bu Arti? Tadi itu masih stay, rekamanku putus. Ini lagi masih ada. Ya mudah-mudahan jalan terus gitu di anunya, karena putus rekamanku. Sinyal kayaknya tadi. Ya, kita sempat bicara tapi tidak bergerak. Iya deh. Ya, tadi beberapa menit. Setelah itu masuk lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan tadi jalan terus rekamannya kasih ini. Saya Isa dulu lah sebentar. Ramai di Bu Arti. Ada ya? Tanya, bilang. Seratus cek mas. Halo?
Kenapa kacamataku bisa bersemut? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang terlewatkan tadi karena saya tahu suruh bikin susu, jadi terlewatkan. Itu bagian apa? Ada yang tidak anu, biar nanti lagi sebutkan. Datang jadi kita hari Senin ke sekolah, insya Allah deh. Insya Allah. Datang kita iya di situ deh. Kalau bertanya kak lagi deh. Oke, di sekolah begini. Oke. Udah saya. Halo, Bu Haji Senap, sudah ada? Kalau bertanya di luar jam meeting itu ada kuenya. Khusus itu khusus. Itu nggak khawatir biasanya kalau ketinggalan nyetok. Baru Pak turun dari sudah diberondong yang pertanyaan. Bu Asma ikut belajar kan? Iya. Ikut belajar. Iya. Aduh. Kenapa itu tempe selang lambat sekali? Saya lagi kirim informasi, Nabi bilang ke kabit, mana itu? Assalamualaikum semuanya peserta. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya mohon petunjuk dari Bapak dan Ibu, barangkali yang ada kasus seperti saya punya akun belajar yang tidak bisa diunduh oleh operator sekolah, barangkali Bapak dan Ibu peserta ada yang seperti kasus dengan saya yang tidak bisa diunduh akunnya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada petunjuk lain yang bisa saya sampaikan sama OPS saya. Terima kasih atas bantuan dan Bapak dan Ibu. Ya, oke, dilanjut Bu Ardi. Iya, oke, bisa. Ya. Bapak Ibu yang punya kasus sama seperti Pak siapa tampil tadi yang bertanya ya? Mungkin bisa berbagi informasi ada masalah apa sehingga tidak bisa diunduh. Ya, karena untuk pengunduhan akun itu dari operator sekolah. Ya, oke Bapak Ibu kita lanjut ya. Ya, jadi slide 33 ya, Bu. Bu Arfi bisa konsultasi bentar, Bu. Boleh, silakan. Saya stop sharing dulu ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Apa yang mau ditanyakan? Ini Bu, yang upload video katanya tadi boleh, video yang lain harus Albert itu. Tapi di dua-dua laptop saya ini, Bu, semuanya tidak bisa menemukan video jenis apapun. Itu kira-kira salahnya di mana, Bu? Ibu pakai email apa? Aku pakai akun pembelajaran. Akun pembelajaran ya? Ya. Nanti dicoba lagi aja. Mungkin jaringannya yang kurang stabil ya. Tapi sejauh ini kalau mau dibuka di perangkat apa saja itu pasti bisa kok ditemukan, Bu. Caranya cuma seperti itu tadi. Iya. Di-refresh aja, tab-nya di-refresh aja. Kemudian kalau memang belum tampil ya udah didiamkan aja. Itu pasti kok akan muncul dengan video apa saja. Bisa jadi mungkin penulisannya Ibu, ya? Oh gitu ya, Bu. Iya. Ya, makasih, Bu. Penulisannya mungkin ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya itu kita sudah masuk di kalender. Untuk kalender, di sini hanya ada 3. Belum screenshot, belum ada. Ya, kita nanti masuk di kalender. Ya, saya coba buka kalender dulu.
Ini kalender nanti saya saya kasih sekalian panduannya dengan Google Meet ya. Cara membuat acara di Google Meet. Ya. Bapak Ibu untuk ambil kalender sama ya di sini titik 3 di titik di titik 9 ini kita tinggal pilih kalender ya, nanti akan muncul seperti ini. Oke, di panduannya Bapak Ibu diminta untuk membuat kalender baru bernama G Suite for Education. Oke, kita buat kalender. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau yang di sini itu untuk buat acara. Jadi Bapak Ibu pilih waktu di sini, kemudian create ini untuk buat acara. Oke. Jadi di sini untuk tempat buat acara, kalau misalnya Bapak Ibu mau buat pertemuan, meeting dengan peserta didik ya, mau buat meeting dengan teman-teman, misalnya mau ada rapat, ini kita buatnya di sini, create-nya di sini. Nah, yang di penugasan Bapak Ibu itu diminta untuk membuat kalender baru ya. Jadi nama kalendernya kalender baru, di sini tempatnya Bapak Ibu ya. Jadi di scroll down, kemudian di sini ada tanda tambah ya. Di sini kita create new calendar. Jadi pilih create new calendar, sampai di mana tadi diminta di screenshot? Oh iya, berarti diklik dulu create-nya. Oke, jadi pilih create new calendar. Bapak Ibu diminta untuk membuat kalender Google for Education. Karena saya sudah di sini G Suite for Education. Bapak Ibu diminta tadi kalendernya. Oh, G Suite for Education juga. Oke. Ini karena kemarin saya buat panduan, jadi saya buat dengan nama G Suite for Education juga. Ada enggak ya? Ya, ini ada. Ya. Karena saya sudah punya nama kalender G Suite for Education, Bapak Ibu tinggal scroll down, di sini tanda tambah, kemudian create new calendar atau buat kalender baru ya. Buat kalender baru akan muncul tampilan seperti ini. Ditulis nama kalendernya G Suite for Education. Oke, sampai di sini Bapak Ibu silakan di screenshot ya. Oke. Itu slide satunya. Nah, cukup sampai di sini. Setelah di screenshot, sebelum di klik create kalendernya, Bapak Ibu screenshot dulu ya. Ini saya tidak create karena saya sudah punya kalender G Suite for Education. Yang saya buat kemarin untuk pelatihan kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, saya ulangi, untuk buat kalender baru, Bapak Ibu klik tanda tambah yang ada di sini, kemudian pilih create new calendar, masukkan nama kalendernya G Suite for Education, sampai di sini screenshot dulu baru create kalender. Diulangi, Bu. Oke, ulangi lagi. Ya, jadi perhatikan ya.
Ya, ini karena saya sudah banyak di sini, ini saya cutkan saja ya, biar tidak terlalu banyak. Di sebelah kiri, di sisi kiri itu ada bagian atas untuk membuat acara, kemudian ada My Calendar. My Calendar ini adalah kalender yang Bapak Ibu sudah buat ya, jadi kalender Bapak Ibu. Jadi ada, ini saya buat dengan nama kelas karena ini saya gunakan untuk membuat acara dengan peserta didik saya, peserta didik kelas yang saya ampuh untuk pembelajarannya. Nah, ini saya cutkan biar tidak terlalu panjang turun. Nah, di bagian bawah My Calendar itu ada Other Calendar. Bapak Ibu klik tanda tambahnya Add Other Calendar. Nah, di situ kemudian pilih Create New Calendar. Create New Calendar, masukkan nama kalender Bapak Ibu yang diminta adalah G Suite for Education. Maaf Bu, tadi saya tertinggal habis sholat. Itu masuk di My Calendar itu di mana? Masih tetap di Google Drive atau buka lagi baru? Di Google Drive, kalau Ibu dari Google Drive, ya, Ibu Google Drive di Google Drive di mana saja, di email di Google Drive, yang penting Ibu berada di akun Ibu, itu Ibu pasti akan ketemu dengan titik 9 yang ada di sini. Di mana saja Ibu berada di dalam akun Ibu, Ibu akan ketemu dengan titik 9 ini. Ya. Nah, Ibu klik ini, cari kalendernya ini. Klik yang ini. Kalender. Belum nemu, Bu. Waduh. Podcast Google One, Jambo, apa buku, Hangout, kemudian belanja. Ya, di bagian atas kok Ibu. Iya, ya, ketemu, Bu. Oke. Sudah, kita lanjut ya. Ya, waktu kita tinggal berapa menit Bu aja? Tadi kita sedianya kita sampai di pukul 4.30 ya, tapi tadi kita harus nambah berarti 4.45 ya Bu Aji ya? Iya, 4.45. Jadi sisa 24 menit. Ya, oke. Jadi mohon untuk menyesuaikan dulu yang baru gabung ya, mohon untuk menyesuaikan dulu, nanti kita bisa sharing di grup. Kita selesaikan dulu. Sampai di sini di screenshot, oke? Ya, saya tidak klik karena sudah ada nanti bertumpuk nama kalendernya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengedit acara di kalender G Suite for Education, ya, dengan screenshot satu bukti menyatakan bahwa Anda membagikan kalender ini dengan email rekan sekolah Anda, ya. Nah, Bapak Ibu diminta untuk ini mengubah kalender di G Suite for Education. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita misalnya saya punya jadwal di mau ubah ke sini lah tanggal 13 ya. Jadi di sini di tanggal 13 oh bukan. Saya mau pilih di situ katanya apa, diminta untuk mengedit acara ya. Jadi kita buat tidak buat acara tapi mengedit acara di salah satunya. Mohon share screen Bu. Sudah di share screen. Ada Bu. Iya, di refresh saja Bu ya. Oke, saya ke sinilah, kita ke persiapan belajar ya. Ini persiapan belajar. Jadi mengedit acara yang ada di kalender dan kita sudah bagikan dengan rekan kerja kita. Mohon yang mengaktifkan mic-nya panggil dulu ya. Ibu Nenden bisa untuk di-mute ya. Oke. Nah, kita ambil salah satu saja. Saya ambil ini untuk diedit ya, persiapan belajar. Ini persiapan belajarnya di kelas yang diminta itu di kelas Google Suite for Education.
Oh, ini bukan di kelas. Bukan ya, bukan kelasnya Google Suite for Education. Apa ini? Saya ke sini, ini di tanggal 11 ya. Tanggal 11 saya ada acara di kalender G Suite for Education. Nih. Ini ada acara di G Suite for Education. Diminta untuk ya, jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk mengedit, ya, jadi edit event. Nah, Bapak Ibu edit event, saya kembalikan lagi ya. Jadi pilih salah satu kalender, Jadi kalau Bapak Ibu belum punya, Kalau belum ada, kalau masih kosong kalendernya gimana? Oke, saya mulai dari kalau begitu kita dulu ya. Oke, saya Buat pilih dulu, tanggal Bu. ini saja. Oke. Saya pilih tanggal 13 saja, kita create kalender. Jadi masuk ke sini, Bu. Ya, create. Kemudian kita pilih ini kalendernya, kita pilih ke G Suite saja, tapi beri judul dulu kalendernya untuk apa, misalnya persiapan belajar ya, persiapan belajar. Kemudian ya, kita di persiapan belajar, eventnya mau tanggal berapa kita tentukan dulu waktunya ya. Kita pilih misalnya kita mau belajar di jam 9 sampai jam 10, 1 jam ya. Nah, ini di bawah sini, ini ada kalendernya, ini kita ubah ya, ini kita ubah, diklik ini, kita pilih kalendernya ke G Suite for Education. Nih. Ya, jadi pilih G Suite for Education. Kemudian kita tambahkan salah satu, jadi ini sudah muncul, sudah ada kalender G Suite for Education. Kemudian kita tambahkan satu teman, apakah teman kerja ya, atau peserta didik kita misalnya. Bapak Ibu bisa memilih untuk kegiatan ini, Bapak Ibu bisa saling mengirimkan ke teman sesama peserta pelatihan ya, memilih salah satu saja. Jadi misalnya saya mau kirim ke rekan kerja. Nah, oke, sudah masuk, ada satu rekan kerja saya masukkan dengan email saya yang lain. Nah, dia di ini G Suite for Education kalendernya. Setelah itu sampai di sini Bapak Ibu, screenshot dulu, baru di save, ya. Nah. Coba ke atas sedikit Bu. Yang mana Pak? Lagi sebentar Bu. Saya lihat, ulangi ya. Saya ulangi sekali lagi. Ini saya pilih bulan saja biar tahunnya. Oke, bulan. Oke. Kita pilih tanggal 13 misalnya, jika Bapak Ibu belum punya kalender, belum punya jadwal, ya. Kita buat kalender baru. Oke, kita buat kalender baru, masukkan nama acara Bapak Ibu, misalnya persiapan belajar, ya. Oke, persiapan belajar, kemudian tentukan waktunya. Misalnya kita mau di jam 9 sampai jam 10, 1 jam kita mau belajar. Oke. Kalendernya diminta
kita buatnya kalender untuk G Suite for Education, ya. Karena saya sudah punya beberapa kalender pribadi di sini. Ini namanya kalender pribadi ya, kalender kita. Saya sudah punya beberapa kalender di sini, maka di sini sudah ada muncul ya. Kita tinggal memilih. Jadi jika kita sudah buat kalender dengan nama G Suite for Education. Nah, di persiapan belajar kita pilih kalender ini. Di sini kita pilih kalendernya G Suite for Education. Jadi yang muncul di tampilan kalendernya adalah kalender G Suite for Education. Nanti Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Jadi di mana yang ada Bapak Ibu buatkan untuk G Suite for Education itu akan muncul di tanggal berapa Bapak Ibu buat, dengan nama apa acaranya gitu ya, di kalender apa Bapak Ibu buat, akan muncul seperti ini. Nih. Ini ada beberapa acara kemarin ya, ini yang belum ya, ini yang sudah terlewatkan, ini sudah ada beberapa acara, itu akan muncul. Jadi kalau kita punya ini di kalender kalender umum akan muncul juga seperti ini di luar dari acara kita ya. Ini yang ada tanda hijaunya ini di luar dari acara kita, di luar dari acara yang kita buat ini kalender tahunan yang sudah ada, yang sudah lengkap dengan hari liburnya. Jadi di sini ada cuti bersamanya, kemudian ada malam tahun baru, ini semua ya. Nah, kalau yang hari ini di Februari ini ada pas hari ini tahun baru Imlek. Jadi ini tanggal merah. Sini ada tahun baru Imlek. Tetapi kita ada acara di sini, ada acara di pukul 2 PM itu ada GSE batch 2 hari ketiga. Nih. Itu, ya. Oke. Jadi panduan untuk tugas Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan itu adalah membagikan ya. Di sini membagikan acara ke, tunggu dulu saya lihat apa ya. Ya, membagikan kalender ke email rekan ya, membagi kalendernya. Jadi kalender yang sudah kita buat, karena tadi kita belum Bapak Ibu setelah buat kalendernya, kemudian kalendernya dibagikan ke rekannya ya. Jadi kalendernya dibagikan ke rekannya, saya ke sini aja. Kita edit ini ya. Nih. Ini. Klik apa Bu? Saat mengedit, mau mengedit yang diklik apa tadi? Klik kalender yang sudah dibuat. Oh, kalender yang dibuat, diklik. Kalender yang sudah dibuat. Kalender yang sudah dibuat tadi dengan ikon G Suite for Education itu diklik, muncul ini ya. Kalau mau diedit, klik edit. Ini tanda gambar pena yang ada di bagian atas, fitur gambar pena yang ada di bagian atas itu edit event ya. Jadi edit eventnya diedit, nah akan muncul seperti ini. Kemudian pastikan email Bapak Ibu sudah dibagikan ke salah satu rekan kerja Bapak Ibu ya. Di sini masih dengan email, masih dengan kalender pribadi saya, kita mau masuk ke kalender G Suite for Education. Nih, sudah diubah. Nah, yang ada di sini ini untuk setelah diedit Bapak Ibu save ya. Setelah diedit Bapak Ibu save. Saya tidak perlu edit karena sudah ada. Nah, edit itu untuk apa Bu maksudnya? Mengganti nama atau apa? Untuk mengedit acara, misalnya Ibu mau ada kegiatan ya, misalnya ada kegiatan di tanggal 11 misalnya, tapi
dari rekan kerja Ibu ya, misalnya tidak bisa di tanggal 11, Ibu bisa edit mau dipindahkan kemana. Jadi yang ini misalnya kita mencari waktu yang sesuai ya, kita bisa cari waktu yang sesuai, berarti ini kita bisa ubah ya, kita ubah tanggal di sini, ini kan tanggal 11, kita mau ubah ke tanggal berapa, jadi diubah ke tanggal berapa, waktunya ya, waktunya juga bisa. Pokoknya untuk mengedit itu kita mengedit acara, mengedit apa saja Ibu untuk fitur edit kalender. Nah, tapi yang ada di tugas untuk menambahkan orang yang akan kita beri linknya, klik mana Bu? Untuk menambahkan orang yang akan kita kirimkan linknya, nah di sini Bu, ini ada ya, jadi kita tambahkan sini ya, kita edit dulu ya, tambahkan di sini ya, tambahkan di sini, add ke sini ya, jadi kita tambahkan, diklik di sini, kita masukkan siapa email yang akan kita undang. Nah, di sini sudah ada 2 email yang sudah saya undang. Nah, kalau Ibu klik di sini, Ibu sudah muncul ini, tinggal Ibu ketik mau cari, kalau sudah tampil namanya boleh langsung tinggal diklik, tapi kalau belum ada, misalnya Ibu mau cari siapa, muncul, tinggal ditambahkan. Oke? Saya discard. Bu, ini untuk slide berapa nih Bu? Ini untuk slide berapa Bu? Itu hanya tambahan Pak ya untuk mengedit acara Bapak ya. Oke. Kita sekarang lanjut untuk membagikan acara ke rekan kerja. Sekarang slide 35. Oh, ternyata itu ada ya di slide 36. Ada juga tugasnya. Pikir saya enggak ada sih, ada 36, tapi kita ke sini dulu. Kita ke kalender G Suite for Education dulu. Ya. Oke, ini di kalender G Suite for Education. Ya. Oke, Bapak Ibu untuk membagikan ke rekan kerjanya, ya. Di panduan tugas slide ke-35, Bapak Ibu diminta untuk mengedit acara kalender ya, untuk dibagikan kalender ke salah satu rekan kerja. Oke, jadi Bapak Ibu klik ini di kalender G Suite for Education. Ini di titik 3 sebelah kiri dari tulisan G Suite for Education, di kalender pribadi ya, di kalender Bapak Ibu. Klik itu, kemudian setting and sharing. Klik setting and sharing-nya. Oke, ini untuk slide 37. Ya, 35, sorry. Untuk slide 35. Jadi, saya ulangi. Bapak Ibu masuk di kalender pribadi G Suite for Education yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian klik titik 3-nya, masuk ke setting and sharing. Masuk ke setting and sharing. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalau kita mau mengedit ya, jadi kita bisa ubah namanya, nama kalendernya Google Suite for Education, kemudian kita akan menambahkan ini. Kita akan bagikan acara kita ke salah satu rekan kerja, karena di sini saya sudah masukkan ada satu email. Jadi kita nanti add people di sini ya. Jadi kita add people. Jadi nanti Bapak Ibu tambahkan siapa yang akan mau ditambahkan di sini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu masukkan namanya. Masukkan. Bisa diulang kembali. Sekali lagi Bu, oke. Ulang sekali lagi Bu. Diulang, oke. Oke, dimatikan dulu ya, dimatikan mic-nya dulu ya. Oke, kita ulangi ya. Saya ulangi lagi.
Untuk slide 35 ya, bagikan acara dengan salah satu rekan kerja Bapak Ibu. Kalender yang akan kita bagikan adalah kalender G Suite for Education. Bapak Ibu lihat di My Calendar, ya, di kalender pribadi Bapak Ibu. Di G Suite for Education yang sudah dibuat, klik titik 3, kemudian di atas yang ini yang banyak warnanya ada Setting and Sharing. Jadi diklik Setting and Sharing-nya, nah akan muncul seperti ini. Bapak Ibu scroll down, nanti akan ketemu dengan Add Pupil, Share with Specific Pupil, ya. Jadi Bapak Ibu bagikan dengan salah satu rekan kerja yang Bapak Ibu pilih siapa yang mau diajak untuk kolaborasi. Karena di sini sudah ada satu email. Ya. Jika Bapak Ibu belum membagikan email ini, silakan diklik Add Pupil, ya. Klik Add Pupil-nya, nanti akan muncul seperti ini. Pilih email salah satu rekan kerja Bapak Ibu, ya. Boleh diketik langsung siapa namanya, mau dipilih dari email yang sudah muncul, silakan, ya. Ini sampai di sini Bapak Ibu silakan screenshot. Oh belum ya, masih harus memilih ya. Oke. Kita pilih ini, kemudian ini. Ya, masukkan namanya, jadi ini sudah ada nama, kemudian di sini Oke. Masukkan namanya, siapa yang akan Bapak Ibu kirimkan. Masih boleh menambah nama, email ya, masih bisa menambah di sini, tambah email atau tambah nama boleh, silakan. Setelah itu Bapak Ibu klik tanda panah yang ada di sini. Di sini sudah ada see all event detail. Artinya siapapun yang Bapak Ibu bagikan ini akan bisa melihat detail event yang Bapak Ibu kirimkan. Ya. Nah, ini diklik, dilihat ini. Ya, ini yang di saya sudah ada yang tidak aktif karena ini sudah saya edit sebelumnya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu silakan di screenshot. Ibu, untuk email itu apakah kita harus mencari dulu ke teman-teman kita atau apa? Karena ketika saya klik kan nggak ada kosong, Mas Ian. Boleh meminta salah satu email dari teman, ya, dari teman pelatihan. Silakan berkolaborasi dengan teman-teman sesama peserta pelatihan di grup. Minta emailnya untuk bisa diketikkan. Ibu bisa pakai juga pakai email pribadi Ibu, boleh. Ini saya pakai email pribadi saya. Yang penting di sini Ibu tahu, Ibu paham bagaimana cara mengirimkan acara ke teman gitu. Cara memasukkan, kemudian menunjukkan bahwa acara ini dapat dilihat oleh siapapun yang kita kirimkan emailnya, kita kirimkan acaranya. Okay? Oh ya, ya Ibu, ya terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, itu untuk slide 35. Terakhir slide 36. Nah, ini yang tadi terlewatkan. Ini yang tadi yang saya masukkan di kita mengedit ya, mengedit kalender yang ditanyakan Pak. Siapa tadi yang bertanya? Nah, kirain saya itu tidak ada. Saya bilang itu sekedar tambahan, tidak masuk ke penugasan. Ternyata dia masuk di penugasan Bapak Ibu. Dia ada di slide ke-36. Slide terakhir dari email. Ya, nah Bapak Ibu diminta untuk mengedit kalender. Ya, sama kalau belum ada kalendernya boleh langsung create kalendernya. Ya, kita create kalender boleh langsung. Kemudian buat kalender apa misalnya persiapan belajar, kemudian kita mencari waktu yang kita bisa dan teman kita bisa. Berarti ini klik
find and time-nya ya. Kalau untuk mencari waktu kita klik find and time. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Tapi sebelum kita klik itu, saya tutup kembali dulu. Sebelum kita klik find and time-nya, kita screenshot dulu bagian-bagiannya ya. Karena di sini diminta Bapak Ibu screenshot bagaimana untuk mencari waktu dengan mengklik find and time, kemudian menambahkan salah satu teman kita yang akan kita ajak untuk kolaborasi. Oke. Nah, saya kembali ke sini ya. Jadi kita kembali ke create kalender. Buat ini judul kalender, judul acaranya apa? Ya, terserah mau dibuat apa di situ. Persiapan belajar misalnya. Kemudian ini klik find and time, nanti untuk mencari waktu yang sama kita tambahkan orang untuk kolaborasi kita. Misalnya saya mau masukkan satu email lagi ya. Ini sudah ada email yang sudah ditambahkan ya. Nah, sudah ada email yang ditambahkan. Sampai di sini Bapak Ibu screenshot dulu baru di save ya. Mau di save, oke, yang penting Bapak Ibu sudah tahu bagaimana membuat kalendernya, bagaimana mengeditnya, bagaimana mencari waktunya. Nah, ini kalau kita klik ini, dia akan muncul orang yang kita panggil, ada tidak acaranya di sini. Ternyata dia punya acara di jam 5 sampai jam 6 PM. Kita mencari waktu yang tidak ada acara dari orang yang kita undang. Misalnya kita mau masukkan di jam 10. Nah, berubah. Jadi kita nanti ada di jam 10 bersama untuk melakukan project itu. Oke, itu gunanya find and time yang tadi. Tapi sebelum masuk ke find and time, ya Bapak Ibu screenshot dulu. Jadi setelah kita create, kemudian ini ada find and time sudah lengkap dengan judul acaranya di situ. Kemudian kita sudah tambahkan orang di sini, ya. Kita sudah tambahkan orang, sudah ada. Ini sudah muncul find and time-nya. Link meetingnya sudah otomatis ini sudah ada ya. Ketika kita buat kalender itu untuk meeting, setelah kita menambahkan orang, ini tinggal nanti kita aktifkan sesuai dengan waktu yang kita sudah tentukan bersama. Gimana Bu Arti? Ditambah waktunya lagi. Oke, jadi sampai di situ sudah bisa Bapak Ibu screenshot. Oke, dan itu untuk kalender terakhir. Oke, kita tambah sedikit. Ini sekarang sudah lewat 1 menit. Ya, jadi buat kalender tadi Bapak Ibu itu sudah include dengan kita membuat link meeting untuk Google Meet. Ya, di kalender yang ini tadi yang saya tunjukkan itu sudah include dengan bagaimana Bapak Ibu membuat acara dengan menggunakan Google Meet. Ya, itu. Jadi untuk acara seperti yang kita laksanakan sekarang itu buatnya dari kalender. Nah, seperti ini, kita buatnya dari kalender. Jadi begitu kita menuliskan judul acaranya kita apa, jadi kita di sini saya selalu gunakan GSE Batch 2. Jadi yang kemarin GSE Batch 2, ini ada Pro 1 itu artinya hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Gitu. Nah, lanjut sedikit dengan slide 38 dengan slide 39, saya kira tidak ada masalah karena ini sudah kita lakukan setiap pertemuan ya, untuk menampilkan bagaimana Bapak Ibu menampilkan berbagi layar di Google Meet. Jadi untuk berbagi layar di Google Meet itu ada di bagian bawah ya. Fitur bagian bawah dari layar monitor kita, di situ ada apalagi bagikan presentasi
Ya, jadi bagikan presentasi, Bapak Ibu tinggal memilih mau bagikan dengan layar penuh, mau bagikan dengan jendela, atau mau bagikan dengan tab. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu masih saya kembalikan ke moderator. Silakan. Masih perlu bilang lagi Bu nih nanti Bu semalam Bu. Ya ada. Ya. Bu, boleh satu nggak Bu? Boleh, silakan. Itu yang Google Classroom, Bu. Saya kan biasanya membagikan tugas itu ke satu kelas. Karena kan per kelas ya Bu ya. Misalnya 12 IPA 1, berarti tugasnya di 12 IPA 1. Kalau itu tugasnya ada membagikan tugas ke 2 kelas gitu, gimana Bu? Oke. Saya belum mengerti. Oke, ini untuk tambahan lain ya. Mudah-mudahan untuk Classroom sudah tidak banyak kendala karena kita sudah sering gunakan ya, meskipun dengan menggunakan akun Gmail pribadi, tapi tidak terlalu banyak kok perbedaannya ya. Untuk pembagian tugasnya, untuk apalagi fitur-fitur semua yang terkait dengan membagikan tugas, membuat lampiran di Classroom itu sudah tidak asing buat kita, tapi mungkin yang agak beda di situ bagaimana mengimpor nilai. Kemarin ada pertanyaan, nah ini dulu yang harus saya jelaskan sedikit, saya hentikan presentasinya ya. Kemarin ada yang bertanya untuk membagi impor nilai ya, impor nilai di Classroom dari Google Form ya. Nah, oke, kita masuk ke Classroom dulu. Saya coba buka sedikit. Bu Haji Senap, kita sepakat ditambah waktunya atau gimana? Sampai di pukul 5 pas? Ya, boleh. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan apa yang menjadi kendala. Ya, oke. 10 menit. Tambah 10 menit untuk Classroom ya. Setelah itu Bapak Ibu jangan meninggalkan room dulu, karena nanti akan saya pandu bagaimana mengisi daftar hadir Bapak Ibu, biar nanti jangan ada kesalahan lagi ya. Ya. Oke, saya ke Classroom dulu. Oh, belum ada ya. Saya belum buka Classroom ya. Bentar, saya buka dulu ya Classroom-nya. Oke. Oke, nah kita ke saya coba ke sini saja ya, atau jangan, biar sampai terganggu kita. Maaf ya. Saya pilih kelas percobaan saja deh. Di kelas percobaan, Ibu mau ngirim, ya, kita masuk di tugas kelas. Saya jawab pertanyaan dulu Ibu yang tadi ya. Ibu mau mengirimkan tugas ke 2 siswa ya, 2 peserta didik ya? 2 kelas, Bu. Oh, ke 2 kelas. Okay. Ya, di situ tugasnya 2 kelas. Nah, ini sudah ada yang saya buat, ini kebetulan sudah ada. Ya. Kita anggap ini tugasnya ya. Saya sudah masukkan, sudah dengan lampiran, mau dimasukkan ke 2 kelas yang kita ampu. Itu. Ibu lihat di bagian sisi kanan, di sini ada kelas ya untuk siapa, kemudian ada kelasnya, ada siswanya. Kita klik yang di sini, Bu. Ya. Jadi kita centang, salah satunya sudah tercentang karena kita buka di kelas percobaan itu sudah 1 kelas. Nah, kita mau kirimkan misalnya tugas yang sama ke 2 kelas yang sama misalnya, ya. Hari ini kita mengampu 2 atau 3 kelas misalnya. Kalau hari ini kita mengampu 2 kelas, berarti materi yang akan kita ajarkan hari ini kita akan kirimkan ke 2 kelas yang akan kita ampu. Nah, Ibu
dari kelas yang Ibu ampu ini silakan dicentang salah satunya lagi, karena kelas percobaannya sudah dicentang. Kita pilih misalnya saya mau ke, jangan di sini ya, saya coba ke sini aja ya, saya coba ke sini. Ini nanti berarti sudah ada 2 kelas yang kita pilih, Bu ya. Ini sudah ada 2 kelas yang kita pilih. Nah, ini yang bisa sampai di sini Ibu silakan screenshot. Ini tugas yang di bantuan keberapa ya? Itu oh, Google Classroom itu kan terakhir ya Bu ya? Iya, itu di slide keberapa ya? 30-an Bu. Terakhir kan 40. 40 kayaknya ya, 40 kayaknya. Iya. Iya, 45 Bu. 45 ya. Jadi sampai di situ Ibu. Sampai di sini ini sudah bisa di screenshot ya. Jadi caranya klik di sini yang ada untuk kelas. Nah, kalau kita cuma mau 1 kelas berarti dicentang 1 kelas saja. Berarti ini kelas percobaan yang akan kita kirim tugas. Nah, kalau kita mau mengirim untuk 2 kelas, kita pilih di tanda panah ini, kemudian pilih 1 kelas lagi untuk tujuannya. Misalnya saya pilih ini, ya. Nah, di sini sudah akan kelihatan. Oke. Sampai di sini silakan di screenshot. Kemudian klik tugaskan. Oke. Sampai di situ Ibu bisa ya? Insya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Bu Arfi, nyambung sedikit Bu Arfi. Yang tadi di bawah itu yang ada keterangan periksa plagiasme apa itu? Keaslian itu Bu, maksudnya gimana itu? Ini kalau misalnya, ini kan kita ada rubriknya. Kalau Ibu mau gunakan ya, betul ada rubrik saya. Nanti ini bisa kalau mau diperiksa keasliannya, ini kita centang aja. Oh iya. Jadi ada 5 tugas ini misalnya kan kita centang aja, lanjutkan. Itu artinya kita bisa lihat ini tugasnya asli apa tidak, plagiarisme atau bukan, ya. Oh iya. Untuk mengaktifkan. Terima kasih Bu Arfi. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut dulu ke pertanyaan yang kemarin untuk mengetahui bagaimana mengimpor. Ini kalau nggak salah entah di grup apa chat pribadi ke saya ya, tapi ada pertanyaan, Ibu bagaimana untuk mengimpor nilai dari Google Form ke Classroom, itu ya. Nah, untuk mengimpor nilai itu kita sudah buat, kita sudah setting dari awal pembuatan tugasnya. Jadi kita masuk buat tugas, biasanya yang pakai Google Form itu adalah kuis. Ya, jadi kita pakai tugas kuis. Nih, sudah masuk di sini, judulnya apa? Belum. Ya, ini judulnya apa? Ini bisa dilihat ya. Judulnya apa? Kita tinggal masukkan, mau diisi opsional apa di situ petunjuk kita, kemudian mau lampirkan atau langsung membuat di blank kuis yang ada. Yang jelas kita sudah punya link kuis misalnya. Kalau kita sudah punya link kuis, ini boleh di close aja, ya. Boleh di close aja, kemudian kita tambahkan link kuis kita yang ada, ya. Nah, ketika kita menambahkan link kuisnya, nanti akan muncul nih. Kalau di sini sudah ada link kuis, ya, sudah ada link kuisnya. Ini di bawah sini sudah muncul pengimporan nilai. Nah, kalau kita mau impor secara otomatis ini diaktifkan. Kalau ini dia akan impor secara otomatis. Itu yang dari Google Form ke Classroom. Nah, kalau misalnya ini dinonaktifkan, berarti pengimporan nilainya dinonaktifkan, dia tidak akan bisa mengimpor secara otomatis. Jadi untuk mengimpor secara otomatis ini diaktifkan, ya. Itu boleh menggunakan form yang ada di sini, kita tinggal buat karena ini blank quiz, kita buka di sini atau kita buat dengan misalnya kita sudah punya link kuis, kita tinggal tambahkan menggunakan link kuis di sini. Kita tinggal tambahkan link, misalnya masukkan linknya, kemudian tambahkan link, gitu. Tapi kalau kita mau pakai ini juga boleh, silakan. Nah, ini untuk metode terkunci di Chromebook. Artinya kita mengharapkan dengan misalnya ya, dengan Chromebook anak-anak bisa melihat semua dari sana aksesnya ya. Kita mau mereka tidak menggunakan tapi menggunakan
fitur khusus misalnya harus dengan menggunakan laptop atau gadget saja, tidak perlu dengan Chromebook ya. Nah, ini boleh kita aktifkan, tapi kalau misalnya kita tidak menutup mau gunakan perangkat apa saja, ini harus kita buka gitu. Jadi kita buka, jadi meskipun mereka menggunakan Chromebook, ini bisa mereka buka gitu. Oke? Ini tidak ada di dalam penugasan ya, tidak ada di dalam penugasan, tapi kemarin ada pertanyaan. Sampai di sini Bu Aji, silakan saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik. Terima kasih Bu Arfi atas paparan materi yang dari sejak tadi jam setengah 3 ya, setengah 3 kita mulai hingga sampai penghujung waktu ini, di mana Bapak Ibu yang ada di grup ini dengan semangat 86-nya sungguh sangat perlu sajungi 1000 jempol atas semangat 8 yang ada sekarang Bu Haji. Ini dijelaskan Google Classroom-nya satu-satu. Ya, kenapa Pak Artawan? Saya harus belajar. Assalamualaikum, Bu Arfi boleh nanya? Mau dijelaskan satu. Kita sih biasa pakai Google Classroom, tapi maksud kita nggak tahu. Bapak Ibu. Oh, gitu. Nah, kalau kita pakai Classroom sih udah biasa kita pakai, semua udah bisa pakai itu. Cuma kan maksud dari pertanyaan itu kita tak tahu, takutnya kan kita salah di situ gitu maksudnya. Oh iya, Bapak bisa intip di panduan Pak. Iya ya. Bisa intip di panduan saja. Iya ya. Ibu izin bertanya Ibu, mohon maaf Ya, sebelumnya. Ibu untuk mengundang siswanya apa boleh saya kirimkan saja kode kelasnya kepada siswa, nanti siswa langsung masuk otomatis dengan sendirinya seperti itu. Saya tidak mengundang lewat email. Karena tidak semua siswa saya tahu emailnya gitu. Tapi untuk gurunya saya undang dengan email seperti itu, Bu. Iya, kalau untuk peserta didik sama seperti kemarin saya cuma mengirimkan link aja atau dengan mengirimkan kode kelas, tidak perlu dengan mengundang email. Biar mereka gabung sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Arfi. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat terganggu, jadi baru gabung lagi nih, tadi internetnya gangguan terus nih. Jadinya nyimaknya sedikit, udah mau terakhir. Bu Arfi, saya mau nanya ini, kan kita biasanya sering lah buat soal-soal langsung lewat di Google Classroom itu Bu Arfi. Kemudian kan kita pakai Google Form-nya. Kemudian ada kalau kita membuat soal-soal itu langsung kita ketik. Cuma kendalanya kalau anak-anak misalnya belajarnya secara online bisa dia buka, yang enggak itu kadang-kadang dia minta tugas tersebut. Nah, kadang-kadang pas ngeprintnya itu kan susah Bu Arfi. Nah, mana lebih baik, ada teman yang bilang lebih baik soal itu diketik dulu dalam bentuk Word, setelah itu baru dilampirkan di Google Form tersebut, di tempat penulisan soal itu. Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan Bu Arfi, yang di pojok bawah tadi yang Ibu tampilkan itu kan tadi ada kebetulan teman guru yang tadi nanya kan mau gabung ke 2 kelas katanya ya. Nah pas yang di bawah pojok bawah itu kan ada kotak bunyinya siswa dapat apa itu ya Bu, kebetulan saya pakai HP jadi nggak begitu kelihatan ini dan nggak begitu hafal. Tadi pakai ini gangguan terus. Apa mungkin bunyinya di bawah itu yang pojok segi 4 itu Bu Arfi. Nah itu harus kita centang apa kita diamkan itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plagiarismenya. Ya. Untuk plagiarismenya itu opsional Ibu. Kalau Ibu mau aktifkan silakan dicentang. Kalau tidak ya tidak perlu. Kira-kira apa fungsinya itu Bu? Fungsinya untuk mengecek keaslian tugas yang kita berikan ke peserta didik kita Bu. Enggak ada yang di bawah itu Bu. Siswa dapat mengedit, kadang muncul yang begitu tuh yang pojok kanan bawah segi ya. Oke, saya coba ini ya. Nah, yang di sini ya. Yang ini ya. Ini yang ini. Kalau ini belum kelihatan Bu. Tampil Bu. Oh ya, sorry. Saya belum bagikan. Oke. Nah, muncul ya, yang ini yang dimaksudkan ya.
Ya, yang Bu. Ya, Bu. Ya, yang ini, yang ini sama tugas yang saya berikan ke Bapak Ibu, ya. Tugas yang saya berikan ke Bapak Ibu itu saya buatkan salinan untuk semua peserta, sama juga dengan nanti Bapak Ibu mengirimkan tugas ke peserta didik Bapak Ibu, buatkan salinan untuk setiap peserta didik Bapak Ibu. Jadi buat salinan untuk setiap siswa. Nah, ini di sini ada pilihannya. Siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, atau dibuatkan salinan. Kalau siswa dibuatkan salinan, otomatis mereka bisa mengedit file. Sama dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu tinggal mengedit file yang saya kirimkan dalam bentuk slide, itu diedit untuk memasukkan tugas Bapak Ibu yang sudah di screenshot. Gitu. Pantesan Bu, nggak bisa masuk kemarin. Saya mau masukkan, nggak bisa. Iya? Iya. Halo, bisa Bu? Iya Bu, iya. Kemudian yang tadi yang pertama belum. Yang mana Ibu? Yang tadi sebaiknya kita misalnya membuat soal itu langsung di Google Form-nya atau sebaiknya kita buat teks dulu lewat Word-nya. Kalau itu sih Ibu opsional ya, pilihan mana kenyamanan Ibu, mana lebih mudahnya untuk Ibu, gitu. Kalau saya sih langsung, biasanya itu langsung di form, nanti kan itu bisa di print langsung lewat formnya. Yang di Google Form itu Ibu bisa langsung kita download, nanti bisa dicetak dalam bentuk PDF. Kalau mau dicetak, artinya Mbak Ibu mau buat soal lewat Google Form, ya, mau diketik atau mau dilampirkan saja soalnya, itu opsional Ibu, pilihan mana yang lebih mudah untuk Ibu lakukan. Oh, jadinya kemarin itu kita ada kendala Bu Orpi. Pas ngeprint langsung di print di sana jadinya besar-besar ininya. Jadi kebingungan gimana cara ngeditnya biar bisa dalam bentuk dari satu lembar. Kadang itu berlembar-lembar jadinya Bu Orpi. Oh iya, memang kalau kita print langsung begitu memang dia seperti itu. Jadi kalau ya artinya pilihan itu tidak ada, saya tidak bisa mengatakan sebaiknya pakaian sebagai tidak, tapi itu pilihan dari Bapak Ibu. Silakan mana yang lebih mudah untuk Bapak Ibu kerjakan. Itu. Kalau misalnya ada kendala, kalau saya sih ini yang biasa saya lakukan, kita tetap buatkan soal di Google Form, ya. Untuk peserta didik yang tidak bisa mengakses, kita siapkan soal di Word untuk dicetak dan dikirimkan. Seperti itu, Ibu. Jadi bagi anak yang tidak bisa mengakses Google Form-nya, tidak bisa mengakses link-nya, mereka sudah disiapkan untuk file dokumennya untuk bisa dicetak dan dikirimkan ke peserta didik. Terima kasih, Bu Orpi. Iya, sama-sama. Bu Orpi, izin tanya Bu Orpi. Ibu sebentar dulu ya. Saya pandu dulu untuk pengisian daftar hadir biar tidak terlewatkan. Jangan sampai ini waktu kita sudah di pukul 5:07 ya. Kita komitmen untuk diskusi yang lain. Jika Bapak Ibu masih ada kendala, masih ada yang harus ditanyakan, maksudnya mau diselesaikan, mau ditampilkan seperti apa bentuknya, it's okay, saya siapkan satu jam kapan saja. Silakan Bapak Ibu buat acara, buat kalender. Ini tantangan untuk Bapak Ibu, siapa yang mau buat kalender, kita masih deadline sampai tanggal 16. Jika masih ada yang ingin didiskusikan di dalam room, saya tantang untuk satu orang silakan buat room meeting ya, dan undang saya untuk bisa masuk dan kita akan diskusikan apa kendala Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya. Oke? Ya, oke, Bu Arfi. Nah, untuk Bapak minta tolong nanti dibagikan ya.
untuk waktu yang tersisa, saya coba pandu Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir biar nanti tidak ada kesalahan, ya. Karena ini terkait dengan generate sertifikat Bapak Ibu. Oke? Saya bagikan dulu ya, saya share. Oh ya, masih aktif. Di classroom Bapak Ibu, nanti akan saya sematkan juga di bagian akhir dari slide Bapak Ibu, ya. Di classroom di pertemuan 3 hari ini jangan lupa untuk menghadiri pelatihan, tetap Bapak Ibu tandai sebagai selesai untuk pengecekan kehadiran di room Bapak Ibu. Kemudian ini daftar hadir untuk laporan pelatihannya, ya. Ini saya lihat sudah ada yang menyerahkan, mudah-mudahan tidak ada kesalahan pengisian. Jadi jika ada kesalahan pengisian, mohon maaf, untuk edit nama itu sudah di luar dari jangkauan kami karena kami hanya melaporkan sesuai dengan isian Bapak Ibu. Isian yang ada di dalam daftar hadir ini otomatis akan tergenerate ke dalam sertifikat Bapak Ibu. Jadi mohon untuk mengisinya dengan lengkap ya, dengan baik, terutama nama Bapak Ibu dengan trainernya, karena jangan sampai salah memilih trainer, laporan tidak masuk ke saya. Jadi jangan sampai ada yang meminta, Bu, kok saya sertifikatnya tidak muncul-muncul. Ya mohon maaf, karena laporan yang masuk ke saya sekian nama, gitu. Ya. Bu, boleh nggak diisi NPS-nya, Bu? SPNN lembaganya, Bu? Ya, kenapa? Boleh nggak diisi NPSN-nya? Ya, bentar Pak ya, saya pandu one by one. Ya. Oke. Ntar saya hentikan dulu. Presentasinya saya pindah ke Nah, jadi Bapak Ibu, kita mulai dengan mengisi. Sudah terbuka ini, kelihatan ya? Belum, Bu. Sudah ada Bu Arfi. Oh, sudah ada. Yang belum nanti coba menyesuaikan ya, nanti dilihat. Bisa juga langsung buka link daftar hadir yang ada di tugas kelas di pertemuan 3. Sudah betul. Oke. Kalau sudah bisa, di email pertama yang diminta di situ Bapak Ibu menuliskan Gmail pribadi Bapak Ibu. Yang pakai gmail.com. Boleh, silakan. Ya, semua yang bertanda bintang itu wajib diisi. Mohon untuk menuliskan email yang benar, jangan sampai menuliskan salah emailnya, khawatirnya nanti tidak bisa masuk ke email Bapak Ibu. Ya, karena untuk generate sertifikatnya, jangan sampai tidak bisa masuk ke email Bapak Ibu. Kemudian untuk nama lengkap, tulis nama. Bu Arti, mohon maaf. Kalau untuk email itu boleh pakai email yang dari Kemendikbud? Boleh. Oke, terima kasih. Jadi email di sini boleh pakai email Kemendikbud dua-duanya. Mau di email ini kan yang di email pertama boleh memakai email dari Kemendikbud, boleh memakai email pribadi yang sudah ada yang gmail.com. Oke, kemudian untuk nama Bapak Ibu, nama yang Halo Ibu Arti. Halo. Arti, untuk pendaftaran dengan saat ini emailnya nggak sama nggak apa-apa. Karena yang kemarin pakai Gmail. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ini data fix ya, ini data fix. Yang ada di sini untuk laporan ini data fix nanti yang akan otomatis di-generate di sertifikat Bapak Ibu. Warmi. Ya. Ya, silakan. Ya, barangkali bisa diperhatikan dulu penjelasannya Bu Arfi.
Baru Bu tanya bilang, dulu Bu Arfi, kan saya mau ngisi tadi, terus keterangannya saya sudah menanggapi. Memang waktu Desember itu saya ikut pelatihannya Bu Ilva di Bangka Belitung Bu. Tapi saya belum selesai kirim tugas karena HP rusak Bu. Oh ya, Ibu mengisi menggunakan akun yang beda, ya? Oke. Karena memang dibatasi hanya satu kali mengisi. Ibu boleh isi menggunakan akun yang berbeda. Oke, lanjut dulu. Iya Ibu, ya. Oke. Nama perhatikan, nama yang ditulis di sini nama lengkap Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan untuk muncul di sertifikat. Ya, nama lengkap sesuai dengan mau disesuaikan dengan ijazah, mau disesuaikan dengan SK Bapak Ibu yang nantinya otomatis akan Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi untuk penulisan nama jangan ada yang salah. Mohon maaf jika ada nanti sertifikat yang sudah terkirim ada komplain, Bu, nama saya salah. Itu bukan dari kami, kesalahan bukan dari kami, tapi Bapak Ibu yang mengisi formnya, karena ini otomatis akan tergenerate sesuai dengan isian Bapak Ibu. Kemudian email G Suite ini wajib ya Bapak Ibu, wajib diisi dengan email G Suite Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya, ini masih boleh ditangguhkan, tidak harus mengisi hari ini, ya. Bapak Ibu tidak harus mengisi hari ini, Bapak Ibu masih punya waktu sampai dengan tanggal 16. Bagi yang belum punya, ditangguhkan dulu, coba dicek dulu ke operator sekolahnya bagaimana untuk email G Suite-nya, ya. Nah, untuk email G Suite itu tidak harus berdomain belajar ID, karena mengingat di kegiatan kita ini ada yang dari madrasah. Jadi kalau yang dari madrasah boleh menggunakan madrasah.kemenak.go.id, ya, atau G Suite dari sekolah pribadinya, dari yayasannya, ya. Misalnya menggunakan SMP 2 Bekasi Barat, itu sch.sch.id, itu ya. Untuk email G Suite, ya. Jika Bapak Ibu yang memang memiliki akun G Suite dari Kementerian Pendidikan, maka isilah dengan akun G Suite yang ada domainnya belajar ID. Apakah itu guru.smp.belajar.id atau guru.SMA atau guru.sd dan seterusnya, yang jelasnya yang pakai domain belajar ID. Ya. Nah, kemudian untuk pilihan domainnya, domain G Suite yang Bapak Ibu miliki, jika Bapak Ibu pemilik domain belajar ID, maka ini diklik belajar ID-nya. Maaf yang mengaktifkan mikrofonnya, tolong untuk di-mute. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menggunakan domain di luar dari belajar ID, klik yang lain, kemudian tuliskan apa domainnya. Ya, jadi kalau misalnya dari madrasah berarti tuliskan madrasah.kemenak.go.id, atau domain yang lain misalnya yang punya domain SCH.id itu. Jadi kalau yang pemilik G Suite dengan akun belajar ID, klik belajar ID-nya. Kalau untuk yang lain, pilih yang lain, kemudian tuliskan apa domainnya. Kemudian email peserta. Ini email pribadi, boleh menggunakan gmail.com, boleh menggunakan email yang diberikan oleh kementerian. Tetapi saran saya, gunakan email gmail.com Bapak Ibu sebagai pilihan, ya, sebagai pilihan. Itu supaya nanti bisa masuk kedua-duanya. Kalau misalnya kita hanya menggunakan salah satu, khawatirnya ada kendala pengiriman atau ada kesalahan pengetikan, otomatis tidak ada yang masuk. Tapi kalau Bapak Ibu punya pilihan email lain, itu ada pilihan email, masih ada pilihan email. Oke. Selanjutnya jenjang, silakan dipilih sesuai jenjangnya. Sekolah dipilih sesuai ya apa status sekolahnya, negeri apa swasta.
Jabatan silakan dipilih sesuai jabatan Bapak Ibu. Kalau yang hadir di sini ada kepala sekolah, pilih kepala sekolah, mau yang guru, kalau ada yang lain silakan dituliskan. Institusi, tulis nama sekolah Bapak Ibu, kemudian NPSN tadi ada yang bertanya bisa nggak tidak diisi. Saran saya diisi. Saran saya diisi. Kalau misalnya tidak mengenal NPSN-nya atau lupa NPSN-nya, boleh mengisi dengan angka 0. Yang penting di sini harus terisi karena ada wajib jawab. Ya, itu wajib dijawab. Tapi kalau saran saya itu sebaiknya minta dari bagian administrasi, tanya NPSN-nya berapa. Sebaiknya diisi karena laporan ini akan otomatis langsung juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini untuk pilihan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengikuti pelatihan selama 3 hari sampai dengan waktu deadline pengerjaan tugas Bapak Ibu ya. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu di sini. Ya. Masuk sampai ini terus. Nah, ya, ini tinggal Bapak Ibu yang lihat ya. Yang jelasnya Bapak Ibu silakan isi dengan nilai positif dari semua kegiatan yang sudah Bapak Ibu ikuti mulai dari hari pertama sampai dengan penyelesaian tugas-tugasnya. Yang ini saya kira opsional, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ingin mengisi apa di situ. Asal provinsinya tinggal dipilih ya, dicentang di sini dipilih dari provinsi mana, kemudian dipilih provinsinya, begitu juga dengan kabupatennya. Nama trainer Bapak Ibu perhatikan, di sini saya harus Bapak Ibu harus lihat dengan baik nama saya karena ada 2 nama yang hampir sama. Jangan sampai salah centang. Kalau salah centang, laporannya tidak akan masuk ke saya dan laporan untuk generate-nya tidak akan masuk ke saya. Oke. Ya. Nama saya huruf A, R, ya, AR. Di sini ada berapa nama yang AR yang hampir sama, ada Arfiani Babai dan ada Arfian Tilababa. Ya, jadi hati-hati memilih, jangan sampai tercentang Arfian Tilababa. Kemarin itu ada beberapa yang sampai dengan semua sudah pada posting sertifikatnya. Ada yang Bu, kok saya sertifikat tidak masuk, tidak ada semua di generate-nya, tidak masuk di email ya. Kemudian setelah masuk ada yang saya lampirkan juga lewat Classroom, ternyata tidak ada juga. Dicek dan dicek salah mencentang nama trainer. Karena trainer yang akan Bapak Ibu centang laporannya akan masuk ke trainer Bapak Ibu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu salah mencentang nama trainer, laporan Bapak Ibu sudah menyelesaikan semuanya, itu akan masuk ke trainer yang Bapak Ibu pilih. Jadi hati-hati untuk memilih trainer. Nah, nama saya di sini ya, Arfiani Babai, silakan dipilih itu, hati-hati memilihnya, jangan sampai terklik di Arfian Tilababa. Karena nanti akan masuk ke sana laporannya entah beliau lagi buat pengimbasan atau tidak. Kalau lagi buat pengimbasan yang syukur mungkin bisa masuk ke sana sertifikatnya, tapi kalau tidak ya tidak. Oke. Nah, kalau yang ini nih sesuaikan jika Bapak Ibu sudah bergabung di sudah pernah mengunjungi situs belajar ID-nya, bisa dicentang ya, kalau tidak ya berarti belum. Ini juga kalau sudah bergabung di Facebook-nya, silakan dicentang ya, kalau tidak berarti belum. Dan ini ya, ini kayaknya opsi ya, ini wajib isi juga. Silakan dicentang, siap ya. Saya sudah follow dan subscribe untuk belajar lebih lanjut.
Sampai di situ pastikan sebelum dikirim, pastikan data Bapak Ibu sudah terisi lengkap ya. Terutama email pribadi, email G Suite Bapak Ibu, nama lengkap ya. Nama lengkap, kemudian nama trainernya. Pastikan semua data sudah terisi lengkap baru dikirim. Oke, sampai di situ Ibu untuk pengisian laporan pelatihannya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Haji Sena. Maaf Bu. Terima kasih Bu Arfi. Ya, luar biasa paparan dari pemateri kita yang lebih dari 3 jam powerful berbagi dengan kita seputar fitur-fitur dalam Google Suite for Education. Intinya, apa yang dipaparkan dari narasumber kita hebat ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk nantinya bisa kita laksanakan. Yang jelasnya belajar di mana saja dengan Google Suite for Education memang sangat luar biasa dan itu akan mendukung dari berbagai kegiatan kita. Barangkali karena waktu mungkin pertemuan kita hari ini atau sore ini, tapi ini bukan merupakan pertemuan kita yang terakhir karena tadi kita sudah diberi tantangan dari narasumber kita untuk membuat suatu Google Calendar untuk bisa mengundang narasumber kita untuk bisa memandu kita lagi nantinya selama 1 jam. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu jualan mungkin kita hari ini kita cukupkan dulu. Izin Bu. Kita cukup dulu Pak, ya ditutup dulu ya Pak. Kita cukupkan dulu untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh narasumber kita hebat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf lebih dan kurangnya kami dari narasumber dan moderator mohon pamit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi Pak Yartawan ya. Kota saya nggak ada di situ. Kota Klungkung, Bali. Oh, kotanya Pak Bu Arfi. Kotanya tidak ada ya? Ya, Klungkung Bali yang ada hanya Karangasem aja. Masa sih nggak ada Pak? Nggak ada. Ya, coba dilihat ya. Kita coba lihat lagi. Lagi perbaiki Bu. Ada. Saya sudah ngisi ada Pak. Cek lagi. Berarti ada. Bapaknya yang nggak lihat. Oke. Lewat kali ya. Ya, berarti ada. Itu Ibu yang sama-sama dari Klungkung berarti sudah ada. Ibu, untuk email yang Google Suite itu apa sama yang belajar ID itu ya, yang kita pakai itu ya? Iya, itu Ibu. Iya. Iya. Berarti Kalau sama yang dari sama. Kalau yang dari madrasah itu domainnya madrasah.kemenak.go.id. Kalau kita yang dari Kementerian Pendidikan itu belajar ID yang ada guru.smp, guru.sma itu, guru.sd, guru.smk itu. Oke. Tadi ada pertanyaan, tugasnya dikirim lewat email atau fitur bagikan. Ibu, Bapak Ibu, untuk tugas itu sudah ada salinan masing-masing. Bapak Ibu tinggal klik saja tugasnya, lengkapi di situ. Setelah itu diklik turn in-nya. Ya, saya coba perlihatkan satu. Saya masuk dulu ke kelas yang lain ya. Ya, jadi sebelum saya tutup, saya perlihatkan dulu untuk pengiriman tugas bagi yang belum paham pengirimannya. Nah, kita ada di kelas ini. Bapak Ibu tetap di tugas kelas ya, tetap buka tugas praktik pelatihan G Suite for Education.
kemudian klik lihat tugas. Ini kan Bapak Ibu sudah mengklik ini untuk diisi. Jadi untuk mengisinya tidak perlu lari keluar. Bapak Ibu tinggal lihat tugas. Ya. Nah, ini diklik. Setelah ini Bapak Ibu klik, nanti akan muncul slide yang seperti saya tampilkan itu. Akan muncul slide-slide seperti itu nanti tugas-tugasnya ditempelkan ke sana. Setelah selesai, ya, setelah selesai pastikan sudah terisi semua. Apa sih, Kepri? Ya, pastikan ini sudah terisi semua. Jika sudah lengkap semua, Bapak Ibu sudah lihat dari slide pertama sampai slide terakhir, sudah di-refresh, usahakan refresh dulu, ya, refresh dulu. Kemudian pastikan kembali tersimpan atau belum. Kalau belum tersimpan, tapi yakin jika Bapak Ibu mengerjakannya sinyalnya stabil, itu otomatis akan tersimpan karena dia akan menyimpan secara otomatis setiap Bapak Ibu mengerjakan mengedit, ya, mengedit file. Nah, jika sudah selesai tinggal klik serahkan atau turn in. Kalau yang masih berbahasa Inggris di sini tertulis turn in. Ya, yang sudah berbahasa Indonesia tertulis serahkan. Tinggal Bapak Ibu serahkan di sini, tidak perlu mencari email. Jadi masih tetap di dalam Classroom itu, tinggal ini diklik. Setelah ini diklik, nanti akan muncul, ya, ini kalau saya klik ini serahkan. Konfirmasi di sini serahkan. Ya. Oke, ini menyerahkan. Nah, kalau sudah seperti ini sudah muncul batalkan pengiriman. Jika sudah muncul batalkan pengiriman, itu artinya tugas Bapak Ibu sudah masuk. Nah, jika Bapak Ibu mau edit kembali, boleh dibatalkan pengiriman. Kalau batalkan pengiriman, di penerimaan di laporan ke saya itu akan terhapus dan akan kembali ke Bapak Ibu. Ini saya batalkan pengiriman. Nah, kembali lagi, silakan diedit jika masih ingin diedit. Oke? Oke. Jadi saya kira itu cukup ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke. Terima Bapak kasih, Ibu. terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Salam dari Bali. Salam balik, Pak. Izin Bu, saya kan suka telat masuk. Selalu tertinggal. Jadi kalau misal besok dalam pengerjaan saya kan sudah sampai di slide 35. Kalau misalnya ada besok-besok yang saya tidak paham, boleh enggak Bu saya ke sekolahnya Ibu? Boleh. Ibu dari mana? SMP 4 Palangga Ibu, dekat JIF. Oh, SMP 4. Boleh. Saya di sekolah itu adanya Senin sama Rabu. Oh, siap Bu, siap. Bu, absennya Bu. Terima kasih ya Bu. Oh, enak sekali yang rumahnya dekat ya. Iya Pak, Pak Mahfud. Ya Bu, kita jauh ini. Iya, saya kurang tahu ini. Bingung sama untuk kan di Perling, lupa. Apa itu Pak? Absen. Absennya ada di Classroom Pak, di pertemuan 3. Oh gitu ya. Iya. Terus di Perling itu munculnya gimana Bu? Yang lewat ini apa? Dok. Google Doc-nya. Iya. Hyperlink-nya. Iya, bukan dari slide slide. Oh, itu yang hyperlink. Nah, Bapak tinggal klik di komentarnya, kemudian